Assalamualaikum, kita di bab 21-30. Selamat bersantai. Bab 21, Simbol Magang Prasasti. Tai Feng tidak mengira Mu Yi akan bereaksi dengan cara besar seperti itu. Dia berkata, ya, itu 100 tael emas. Kuadrat pemilik toko kota mengatakan bahwa itu adalah murid yang membuatnya. Magang, seperti neraka. Mu Yi terkejut, tetapi berpikir ini tidak mungkin untuk seorang magang. Seharusnya pemilik toko membuat kesalahan. Tapi siapa yang begitu bodoh dan boros untuk membuang emas seperti ini? Ini benar-benar merupakan kesalahan keadilan untuk mengambil sesuatu dari master tulisan besar yang bernilai beberapa ribu tael emas dan menjualnya seperti kubis umum. Pimpin aku ke tempat ini. Ya Pak. Kemudian, Tuan Mu Yi membawa Qin Xingxuan bersamanya, dan di bawah arahan Tai Feng, mereka mengendarai kereta kuda langsung ke alun-alun kota. Kereta kuda dari Real Qin mungkin tidak diketahui oleh semua orang di Sky Fortune City, tetapi paling diakui 4 kuda salju putih yang menggambarnya. Ketika mereka melewati jalan-jalan, pejalan kaki berhenti untuk menyaksikan mereka, dan berdiri di samping saat kereta melaju melewati. Ini adalah rasa hormat yang diberikan kepada Marshal Qin. Siang musim panas yang cerah membawa beberapa tanda kemalasan, itu membuat seluruh tubuh seseorang menjadi lemah dan lesu dan tidak ingin bergerak. Di pusat perdagangan alun-alun kota, pemilik toko lemak yang telah menerima Lin Ming sebelumnya, sedang duduk di kursi goyang di pintu masuk. Dia berbaring dengan kipas berdaun menutupi wajahnya, dan berada di tengah-tengah tertidur. Bisnis hari ini agak lambat, jadi pria gendut itu mempertimbangkan untuk tutup lebih awal sore ini. Tetapi pada saat ini, dia mendengar ketukan kuku yang jelas yang membangunkannya. Dia membuka matanya dengan tidak nyaman, dan berpikir untuk menegur orang-orang ini. Apakah mereka tidak tahu bahwa kuda tidak diizinkan di alun-alun kota? Namun, saat menoleh ke arah suara, dia melihat dengan segera melihat 4 kuda salju putih, masing-masing keturunan tertinggi dari kuda yang sempurna, dan juga simbol perisai emas. Dia hampir-hampir berguling dari kursinya. Ini kereta kuda yang ditarik bela diri. Petugas penyimpanan lemak bergegas berdiri. Mengapa markas bela diri datang ke alun-alun kota? Dia bertanya-tanya tentang ini, tapi kemudian tercengang ketika kereta ini dengan cepat berhenti di depan pintu masuknya sendiri. Ya Tuhan, apa ini? Master kereta itu datang ke tokonya sendiri. Ketika tirai gerbong terangkat, pemilik toko lemak melihat seorang lelaki tua dan seorang gadis muda yang cantik melangkah keluar. Gulungannya mulai bergetar. Tuan Mu Yi, Nona Qin, bagaimana dua tokoh terkenal Sky Fortune City, Buddha yang hidup ini, memutuskan untuk datang ke kuil kecilnya. Ini dia, Qin Xingxuan bertanya pada Tai Feng. Ketika dia mendengar bahwa simbol prasasti sedang dijual, dia juga dipenuhi dengan kegembiraan. Qin Xingxuan sangat tertarik pada prasasti sejak kecil, dan setelah melihat Tai Feng dan Li Qi bertarung, dia sangat ingin belajar teknik prasasti itu. Itu di sini, kata Tai Feng saat dia memimpin mereka ke depan. Bersama dengan Qin Xingxuan dan Mu Yi, mereka memasuki toko. Petugas penyimpanan lemak memiliki tubuh seperti bakso, tetapi dia tetap berdiri tegak seperti yang dia bisa jika punggungnya menempel ke dinding. Dia bahkan tidak berani menghirup udara yang sama dengan dua tamu terhormat ini. Storekeeper, kemarin saya membeli simbol prasasti, apakah Anda ingat? Tai Feng berada di level kelima dari transformasi tubuh. Dia juga menyerupai golem baja berjalan, seluruh tubuhnya ditutupi dengan bekas luka seperti dia berasal dari beberapa medan perang yang jauh dan berbahaya. Tentu saja dia meninggalkan kesan yang mendalam pada pemilik toko. Si pemilik toko mengangguk. Aku ingat, itu adalah simbol prasasti magang, 100 tael emas. Pengurus toko lemak itu takut. Apakah ada masalah dengan simbol prasasti apprentice? Jika ada masalah dan orang-orang ini datang untuk mempertanggungjawabkannya, maka tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali berbaring dan mati. Sial. Dia seharusnya tidak membiarkan bocah itu menyewa tempat. Tapi tetap saja, itu hanya simbol prasasti tingkat tugas, item lapis kedua. Mengapa belair beladiri terlibat dalam hal ini? Saya mendengar Anda memiliki satu lagi, di mana itu? Mu Yi tidak sabar bertanya. Si pemilik toko lemak menunjuk rak di sudut, di mana sehelai kertas kuning yang kasar ditekan di belakang panel kaca. Mu Yi mengambil 3 langkah dan tiba di depan rak. Dia mengangkat gelas dan kemudian dengan hati-hati memegang kertas simbol di tangannya seperti bayi. Dia merasakan kekuatan jiwa berfluktuasi yang berasal dari kertas, dan kemudian menghirup udara dingin, matanya dipenuhi kebingungan. Bagaimana cara guru? Tanya Qin Xingxuan saat dia berjalan. Lambang prasasti ini. Mu Yi mengambil beberapa napas untuk menenangkan dirinya dan menenangkan diri. Bahkan dia tidak bisa percaya apa yang dia katakan. Dalam prasasti ini kekuatan jiwa tidak dapat melampaui tahap ketiga dari transformasi tubuh, itu, bahkan mungkin lebih rendah. Petik 2. Qin Xingxuan merasakan jantungnya melompat.
Dia mengambil kertas simbol dan juga memeriksanya dengan kekuatan jiwanya. Itu benar-benar seperti yang dia katakan. Ketika Tai Feng mengatakan simbol prasasti adalah karya seorang murid, Qin Xingxuan tidak percaya itu mungkin dan menganggap dia telah ditipu, tapi sekarang dia telah terbukti salah, tak terbayangkan. Dia berkata, apakah mungkin bahwa Master Prasasti sengaja menekan kekuatan sejati mereka ke tingkat ketiga transformasi tubuh, dan menciptakan simbol ini? Muyi menjawab, periode kondensasi puls dan tahap Hautian memiliki kualitas kekuatan jiwa yang sangat berbeda dibandingkan seseorang dalam tingkat transformasi tubuh yang lebih rendah. Tidak hanya sulit ditekan, tetapi juga bisa membahayakan diri mereka sendiri. Tidak hanya tidak ada kebutuhan atau manfaat untuk melakukannya, tetapi itu juga akan menurunkan kualitas simbol prasasti. Saya benar-benar tidak dapat memahami pikiran dari Penatua yang menciptakan ini. Petik 2. Si pemilik toko lemak itu mendengarkan kedua orang itu membahas simbol itu, dan merasakan otaknya mengalami korsleting dari semua emosi yang saling bertentangan. Dia awalnya berpikir bahwa simbol prasasti memiliki beberapa cacat sehingga mereka datang untuk berurusan dengannya, tetapi mendengarkan keduanya, sepertinya simbol prasasti memiliki beberapa arti, jadi mereka datang untuk menyelidikinya. Ini Mr. Muyi. Dia adalah salah satu dari 3 prasasti utama dalam keseluruhan Sky Fortune Kingdom. Bahkan dia kaget dengan betapa kuatnya simbol prasasti ini. Pengurus toko lemak merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu tentang ini lebih cepat, dia tidak akan menjualnya dengan harga rendah seperti itu. Tapi, kertas simbol itu dijual oleh beberapa pemuda yang tampak lusuh. Bagaimana dia bisa mendapatkan simbol prasasti yang begitu kuat? Pemilik toko ini, apakah kamu ingat siapa yang membawa simbol prasasti ini? Ya, tentu saja aku ingat. Pria gendut itu mengangguk buru-buru. Seorang bocah laki-laki berusia sekitar 15 atau 16 tahun dalam pakaian biasa membawanya masuk. Aku juga memiliki alamatnya. Ketika pria gendut mengatakan ini, dia dengan cepat mulai membalik-balik buku catatannya. Pusat perdagangan selalu menyimpan titik kontak sehingga mereka bisa memberikan penjualan komisi. Seorang pemuda berusia 15 hingga 16 tahun, segera setelah Qin Xingxuan mendengar ini, pikirannya melonjak. Pikiran pertamanya adalah bahwa dari Lin Ming, anak muda itu yang benar-benar membuatnya terkesan di Departemen Sitar. Apakah itu dia? Tubuh transformasi tingkat ketiga atau lebih rendah, prasasti, ini, apakah itu mungkin dia? Menyadari kemungkinan ini, Qin Xingxuan merasa hatinya bergetar. Jika itu benar, maka istilah, genius tidak cukup untuk menggambarkannya, dia hanya bisa digambarkan sebagai bakat mengerikan sekali dalam seumur hidup. Si pemilik toko lemak gemetar ketika dia bergegas mencari tahu alamatnya. Dia melihat nomor seri rak dan tergagap-gagap saat dia berkata, Great Clarity Pavilion. Bocah itu tinggal di pavilion kejelasan besar. Itu alamat yang dia tulis. Petik 2. Pavilion kejelasan besar, ayo pergi, kata Muyi. Begitu mereka naik kereta, Qin Xingxuan berkata dengan keprihatinan, alamat ini ditinggalkan 8 hari yang lalu. Saya tidak tahu apakah dia masih tinggal di Great Clarity Pavilion, orang-orang biasanya tidak tinggal di sana terlalu lama. Petik 2. Qin Xingxuan berasumsi bahwa Lin Ming adalah tamu yang tinggal di sana. Great Clarity Pavilion adalah salah satu restoran termewah di Sky Fortune City. Itu memiliki aula pesta dan banyak kamar tamu, tetapi dalam keadaan biasa itu hanya untuk tinggal sementara. Hari-hari ini Lin Ming telah berlatih deboning dengan punggung datar pisau. Dia telah mengambil setengah dari 95 emas dan menggunakannya untuk membeli obat-obatan. Sekarang ketika dia berlatih, dia mampu meninggalkan lekukan dalam 7 inci di pohon Ironwood dengan setiap pukulan. Kekuatannya tidak lebih rendah dari 1.500 jins. Namun, dia masih belum mencapai batas tanpa bentuk seperti yang dijelaskan dalam manual, Chaotic Virtuous Combat Meridians, di mana setiap kepalan mengalir seperti sutra. Yang disebut, mengalir seperti sutra, hanya mengendalikan kekuatannya sendiri. Segera setelah dia menyelesaikan ini seperti yang dijelaskan dalam Chaotic Virtuous Combat Meridians, maka, jika dia memukul pohon Ironwood, dia akan meninggalkan kulitnya tanpa cacat, tetapi kayu di dalamnya hancur. Lin Ming masih belum mencapai batas, mengalir seperti sutra ini. Lin Ming meminum semangkuk ramuan obat, dan menanggalkan kemejanya. Dia telah berlatih deboning seperti ini setiap hari, dan melalui metode ini, perlahan mulai memahami bagaimana mengendalikan kekuatannya. Dapurnya panas, dan menggunakan bagian belakang pisau, kekuatan yang dikonsumsi Lin Ming meningkat beberapa kali. Dia bahkan mengaktifkan True Primal Chaos Formula pada saat yang sama ketika dia memotong. Deru keringat dengan cepat mengalir ke bawah tubuhnya. Pada saat ini, dia tidak sadar bahwa simbol tulisannya telah menyebabkan kontroversi yang begitu besar. Tuan Muyi, Nona Qin, saya ingin secara pribadi menyambut Anda ke tempat kami. Jika Anda ingin datang,
kami sudah menyiapkan secara khusus sebuah kamar pribadi untuk Anda. Sister Lan telah menerima berita itu sebelumnya dan tiba di pintu masuk utama untuk menyambut para tamu terhormat. The Great Clarity Pavilion dan restoran kelas tinggi lainnya serta kamar-kamar khusus yang disiapkan untuk tamu kehormatan dan tamu terkenal lainnya. Para tamu ini sering tidak suka makan di tempat terbuka, jadi untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi mereka, ada beberapa kamar pribadi yang didirikan. Xiao Lian, siapkan teh pegas biru terbaik yang kami punya, informasikan ke dapur untuk mempersiapkannya dengan baik. Bawalah hidangan terbaik. Meskipun Great Clarity Pavilion sering menghibur banyak tamu terhormat, Muyi dan Qin Xingxuan adalah krim masyarakat yang mutlak. Pandang jika itu adalah bela-bela diri atau istana kekaisaran, mereka memiliki beberapa koki kepala eksekutif yang berada di luar keterampilan koki Great Clarity Pavilion, tidak ada kebutuhan bagi mereka untuk datang ke sini untuk makan. Qin Xingxuan berkata, tidak perlu, kali ini tuanku dan aku datang ke sini untuk mencari seseorang. Oh, mencari seseorang, ya? Saya dengar Anda memiliki anak berusia 15 hingga 16 tahun yang tinggal di sini. Tentang setinggi saya, dan nama belakangnya adalah Lin. Qin Xingxuan mengatakan hanya terakhir Lin Ming, karena itu praktik umum untuk kamar tamu hanya memiliki nama belakang terdaftar. Misalnya, Tuan Lin. Qin Xingxuan menduga bahwa Lin Ming bahkan mungkin bersama tuannya, jika demikian, pendaftaran tidak akan berada di bawah Lin. Seorang remaja berusia 15 atau 16 tahun. Sister Lan memikirkan hal ini kemudian bertanya kepada Xiao Lian, apakah kita baru saja memiliki seorang pemuda yang tinggal di sini? Xiao Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingat, tapi saya akan memeriksa buku log untuk melihat. Setelah Xiao Lian pergi, Sister Lan menghibur Qin Xingxuan dan Muyi saat mereka duduk. Setelah beberapa waktu, Xiao Lian kembali berkata, saya memeriksa buku-buku log, dan belum melihat rekaman seorang pria muda yang baru-baru ini datang. The Great Clarity Pavilion adalah sebuah perusahaan yang kebanyakan dikunjungi oleh para profesional dan tokoh-tokoh top level dalam bisnis. Mereka cenderung menjadi individu yang lebih tua. Ada sangat sedikit keluarga yang datang dan tentu saja jarang pria muda. Muyi mengerutkan kening dan berkata, tidak dalam 10 hari terakhir. Bagaimana? 8 hari yang lalu pemuda itu berada di Great Clarity Pavilion. Petik 2. Suster Lan dengan serius memikirkan ini dan berkata, Pavilion kejelasan besar kami tidak memiliki banyak anak laki-laki atau perempuan muda yang tinggal di sini. Mungkin, jika kamu mencari seseorang dengan nama belakang Lin, dapur kami memang memiliki satu dan dia telah berada di sini sebulan, tapi dia seharusnya bukan orang yang dicari Nona Qin. Petik 2. Suster Lan berpikir bahwa Qin Xingxuan dan Muyi datang untuk mencari junior dari beberapa keluarga aristokrat. Meskipun Lin Ming memiliki cerita yang menarik di dapur sejauh ini, latar belakang keluarganya biasa-biasa saja dan budidaya seni bela dirinya tidak tinggi. Dia seharusnya tidak berurusan dengan bela diri. Dapur, kata Qin Xingxuan dengan sedikit kejutan. Dia adalah debonair, dia adalah anak muda yang sangat bertanggung jawab, itu adalah pekerjaan di mana seseorang memotong daging. Sister Lan melihat Qin Xingxuan tidak tahu apa pekerjaan pendamaian terlibat, jadi dia menjelaskan kepadanya. Mengiris daging, tidak mungkin. Muyi mendengarnya dan tidak menghibur harapan. Bagaimana mungkin seorang ahli prasasti yang terhormat menjadi pengiris daging? Tapi Qin Xingxuan tidak menyerah. Dia terus menekan, namanya apa? Saya tidak terlalu yakin, dia berbicara sangat sedikit. Kami hanya tahu nama belakangnya adalah Lin. Dia seharusnya bekerja di dapur saat ini. Apakah Anda ingin melihatnya? Petik 2. Pimpin jalan. Qin Xingxuan mengangguk saat dia berdiri. Mereka mengikuti Suster Lan dan tiba di dapur Great Clarity Pavilion. Setelah membuka pintu, Qin Xingxuan merasakan goyangan udara panas dan membungkusnya. Saat itu di akhir musim panas, dan dikombinasikan dengan panas dapur, rasanya sangat panas. Qin Xingxuan hanya memutar kekuatan jiwanya dan menyebarkan udara kering, mendidih, dan memasuki dapur bersama dengan Sister Lan. Para koki dapur melebarkan mata mereka dengan takjub, beberapa rahang pria muda hampir mencapai lantai. Great Clarity Pavilion memiliki banyak tamu terhormat yang datang dan pergi, jadi para pelayan dan koki ini memiliki pengalaman luas dan pengetahuan tentang siapa yang penting. Banyak dari mereka mengenali Qin Xingxuan dan tidak mempercayai mata mereka. Di seluruh Sky Fortune City tidak ada seorang pun yang tidak pernah mendengar namanya atau tahu tentang bakatnya yang luar biasa. Kenapa dia datang ke dapur Great Clarity Pavilion? Suster Lan akhirnya berhenti dan menunjuk sebuah ruangan tepat di sudut dapur, di sana. Dapur Great Clarity Pavilion sangat besar, dan Lin Ming bekerja di kamar kecilnya sendiri. Dia akan memotong daging binatang ganas di sini dan kemudian mengirimkannya ke freezer untuk pengawetan. Pintu terbuka dan Qin Xingxuan mengintip ke dalam. Dia hanya bisa melihat seorang pemuda hanya mengenakan celana hijau.
Bagian atas punggungnya yang berotot sedikit terbuka, dan dia memegang pisau tulang biasa saat dia memotong tubuh binatang ganas. Punggung pemuda itu menghadap Qin Xingxuan, dilihat dari belakang. Pemuda itu memiliki tubuh yang berotot dan simetris, dengan kulit kecoklatan dari matahari, dan dengan kilau yang sehat dari latihan. Mungkin karena panas dapur atau mungkin itu karena bocah itu bekerja sangat keras, tetapi punggungnya sepenuhnya ditutupi oleh keringat, dan itu memunculkan kekuatan yang menakutkan. Apakah dia Lin Ming? Qin Xingxuan tidak yakin, jadi dia mendekati beberapa langkah. Dia melihat profil pemuda itu adalah wajah yang muda dan lembut dengan ekspresi tegas. Pada pandangan pertama itu tidak terlihat, tetapi terlihat sedikit lebih lama dapat menyebabkan jantung berdebar dan meninggalkan perasaan bahwa dia adalah karakter yang tak henti-hentinya luhur. Meskipun dia hanya melihat sisi kecilnya, Qin Xingxuan mengenali pandangan yang terfokus dan tajam itu, dan itu mulai tumpang tindih dengan gambar yang dia miliki dari Lin Ming dari Departemen Sitar. Dia tidak tahu mengapa, tetapi itu menyebabkan pikirannya melompat dan sedikit memerah di lehernya. Dia tidak membayangkan pemandangan di depannya. Simbol prasasti yang indah yang memerlukan kontrol kekuatan jiwa yang halus dan sentuhan lembut yang halus, adalah sama dengan pemuda ini yang memotong daging hewan secara biadab. Kedua ide yang benar-benar bertentangan ini muncul pada anak laki-laki yang sama, keindahan ningrat yang rumit dan misterius, dan kekuatan sederhana yang berbeda satu sama lain membuat hatinya merasa tenggelam. Saat ini Lin Ming berbalik. Dapur memiliki banyak orang yang lewat, dan ketika Lin Ming berlatih dia sering mengabaikan sekelilingnya, tapi dia merasakan perbedaan bahwa ada beberapa orang yang mengamatinya. Mungkin ada seseorang yang datang mencarinya. Tapi saat dia melihat itu Qin Xingxuan, dia berhenti. Qin Xingxuan, kenapa dia datang ke Great Clarity Pavilion? Untuk dia. Qin Xingxuan telah mencatat pisau sederhana di tangan Lin Ming. Itu adalah pisau tulang yang kurang dari 1 kaki, dan tidak ada yang istimewa atau khusus tentang itu. Tapi apa yang mengejutkan Qin Xingxuan adalah bahwa Lin Ming secara tak terduga telah menggunakan bagian belakang pisau untuk memotong daging. Ini benar-benar. Tatapannya bergerak ke potongan daging yang Lin Ming telah diiris. Bagian-bagiannya konsisten, datar, dan rapi. Apakah ini dibuat menggunakan bagian belakang pisau? Miskin, apakah Anda mencari saya? Lin Ming bertanya. Dia melihat Mu Yi dari belakang dan jantungnya menyusut. Pria tua ini memberinya perasaan kekuatan mutlak, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat dan terus-menerus menekannya. Latar belakangnya kemungkinan besar pembangkit tenaga listrik atas, mungkin beberapa master di tahap kondensasi puls atau bahkan tahap hautian langka. Adik kecil, apakah Anda Lin Ming? Orang tua itu bertanya Lin Ming dengan senyum di wajahnya. Lin Ming mengangguk, dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari seorang master di level ini. Dia menduga itu karena penjualan 2 simbol prasasti dibawa ke perhatian orang tua ini. Meskipun dia sudah berasumsi bahwa simbol prasasti akan dibawa ke perhatian orang lain, dia tidak berpikir itu akan terjadi begitu cepat. Keadaan semacam ini mungkin merupakan keberuntungan, tetapi bisa juga menjadi bencana. Jika itu adalah keberuntungan, maka harga lambang prasastinya akan meningkat tajam dalam prestise dan harga, dan dia akan dapat memperoleh kekayaan yang dapat dia gunakan untuk membeli beberapa obat untuk ditanam. Tetapi jika itu adalah malapetaka, maka karena kekuatannya rendah, dia akan seperti badak yang diburu dan dibunuh karena tanduknya. Lin Ming tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dan bahkan mungkin ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh pihak-pihak tertentu dan dipaksa untuk membuat simbol prasasti sepanjang hari. Sebelum Lin Ming memasuki rumah lelang, dia telah mempertimbangkan semua poin ini. Dia telah berpikir untuk mengubah identitas dan penampilannya, tetapi dia tidak tahu keterampilan yang mendalam untuk melakukan itu, dan terlebih lagi hanya berusia 15 tahun sehingga ilusi apapun akan mudah rusak. Cepat atau lambat keterampilan menulisnya akan menarik perhatian dan akan ada kekuatan besar yang menginvestasikannya. Dia hanyalah seorang anak laki-laki pada tingkat pertama transformasi tubuh, dan tidak memiliki latar belakang yang bagus. Menggunakan beberapa trik ruang tamu yang murah untuk menyamarkan dirinya dari kekuatan besar ini tidak berbeda dari orang tolol yang bicara omong kosong. Oleh karena itu, Lin Ming tidak berencana untuk menyembunyikan identitasnya, dan memikirkan cara yang berbeda. Lin Ming tahu itu tidak berguna untuk menyembunyikan siapa dia, jadi dia memutuskan bahwa dia malah akan mengarang identitas seorang master untuk menenangkan setiap pertanyaan. Teknik-teknik prasasti tidak mungkin bisa dipelajari sendiri, apalagi sampai pada titik yang dia miliki pada usia yang begitu muda. Di mata orang yang masuk akal, itu kemungkinan besar Lin Ming memiliki semacam master tulisan legendaris mendukungnya, bahkan jika karakter ini tidak benar-benar ada. Tentu saja ada juga risiko. Dunia memiliki banyak orang gila, beberapa yang bahkan mengabaikan keberadaan orang seperti itu. Jika Lin Ming bertemu dengan orang seperti itu, dia akan berada dalam bahaya. Tapi Lin Ming tidak lari dari risiko seperti itu,
malah dia menghadap mereka langsung. Dia melatih seni bela diri, bagaimana dia bisa lari dari sesuatu hanya karena ada risiko bahaya. Jika dia takut setiap bayangan dan bayangan lainnya, maka tidak mungkin baginya untuk mencapai puncak jalan bela diri. Mu Yi melihat Lin Ming terus waspada, dan dia berkata kepada semua orang di belakangnya, tinggalkan. Dengan cepat, semua orang meninggalkan ruangan kecil ini termasuk Tai Feng. Segera hanya ada Mu Yi dan Qin Xingxuan. Mu Yi mengedarkan kekuatan jiwanya, dan sesuatu gelembung tak terlihat mengelilingi seluruh ruangan. Adik laki-laki, saya tidak punya niat buruk, ini hanyalah keterampilan menyegel suara saya. Di bawahnya, tidak ada yang bisa mendengar apa yang kami katakan. Aku hanya ingin bertanya padamu, apakah kau yang menciptakan simbol prasasti terukir api itu? Petik 2. Itu adalah tradisi untuk master prasasti untuk memiliki gambar pribadi mereka sendiri yang mereka gunakan pada simbol prasasti. Itu mengidentifikasi siapa mereka, dan mewakili semangat di balik jalan prasasti mereka. Lin Ming adalah api mengamuk yang mewakili keinginannya untuk menapaki jalan bela diri. Qin Xingxuan menahan napas, matanya lebar dan tak berkedip saat dia menunggu jawabannya. Lin Ming ragu-ragu, mengangguk, dan berkata, itu aku. Karena dia memutuskan untuk bertindak, maka dia akan melakukannya secara menyeluruh dan lengkap. Hanya dengan begitu dia akan berada dalam posisi yang kuat dan yang lain akan percaya bahwa Master Misterius di belakangnya adalah sosok legendaris yang tidak bisa tersinggung. Meskipun mereka sudah menduga ini, setelah mendengar penegasan Lin Ming, Mu Yi tersentak, dan mata Qin Xingxuan tertentu melebar karena terkejut. Dia juga seorang yang suka menulis, jadi dia tahu. Dia tahu bahwa sulit sekali untuk menjadi seorang ahli prasasti di usia 15 tahun. Qin Xingxuan mengerti bahwa untuk setiap gunung, akan selalu ada yang lebih tinggi. Sky Fortune Kingdom hanyalah sebuah negara kecil di seluruh Sky Spill kontinen. Jika dia sendiri berbakat dan mempertimbangkan yang terbaik di sini, jika dia pergi ke negara lain, maka mungkin dia hanya akan menjadi salah satu dari sekian banyak talenta yang tak terhitung jumlahnya. Tapi, Qin Xingxuan masih belum meninggalkan negara itu sebelumnya. Lagi pula, bahkan di beberapa negara yang dikepung dia adalah orang nomor satu dengan bakat tertinggi, tidak ada satupun kontemporer di sekitarnya yang bisa dibandingkan dengan 1/10 darinya. Keenam bakat bela diri, di samping bakat prasasti yang tidak ada duanya di Sky Fortune Kingdom, Qin Xingxuan benar-benar diberkati oleh langit dan belum menemukan kecocokan di generasinya. Dia tidak pernah merasakan setengah ons frustrasi di usianya, jadi Qin Xingxuan dibesarkan dengan kepercayaan diri arogansi. Tapi hari ini, dia tiba-tiba dikalahkan oleh seorang pemuda pada usia yang sama. Meskipun kekuatannya kurang dari miliknya, bakat, kemampuan, dan pencapaiannya dalam prasasti telah melampaui jarak bermil-milnya. Mengenai teknik prasasti, bisa dikatakan bahwa dia sedikit pemula yang belum belajar terbang, dan dia adalah seekor burung elang yang terbang tinggi yang menguasai langit, kesenjangannya terlalu besar. Dia frustrasi, tetapi Qin Xingxuan tidak depresi atau putus asa. Dia benar-benar bersemangat, karena sekarang dia telah menemukan tujuan, dia kemudian bisa berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Untuk anak muda ini, Qin Xingxuan dipenuhi rasa ingin tahu. Dia juga berharap untuk menjadi temannya dan membandingkan catatan dengannya di masa depan. Dia bisa belajar dari pertukaran ini dan lebih meningkatkan pemahamannya tentang teknik prasasti. Tapi dia ingat itu sebelumnya, undangannya ditolak. Qin Xingxuan merasa bersalah. Gadis-gadis secara alami berkulit tipis, pemalu, dan bangga, gadis-gadis cantik dari keluarga aristokrat semua seperti ini. Bahkan jika di dalam hatinya dia ingin menjadi temannya, tetapi karena waktu itu, dia tidak dapat mengambil inisiatif sendiri untuk mengundangnya lagi. Setelah Mu Yi mendengar jawaban Lin Ming, dia akhirnya berhasil menenangkan diri dari rasa tidak percaya yang dia rasakan. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Dia awalnya menduga bahwa pencipta simbol prasasti itu tidak memiliki kultivasi yang melampaui tingkat ketiga transformasi tubuh, tapi sepertinya dia salah. Budidaya Lin Ming hanya di puncak lapisan pertama, tetapi karena pondasi yang kuat dan kepadatan dan ketepatan kekuatan jiwanya, itu telah memberikan ilusi bahwa itu lebih tinggi dari itu. Karena kekuatan jiwa yang padat ini, dia takut bahwa pemuda ini berlatih manual tingkat keterampilan bela diri. Jenis keterampilan manual yang hanya dimiliki oleh klan yang paling kuno dan kuat. Terlebih lagi anak muda ini sangat tekun dan berdedikasi, misalnya dia baru saja memotong binatang ganas itu sekarang dengan punggung pisau. Mungkin anak muda ini berasal dari klan kuno, atau mendapat dukungan dari seorang guru tertinggi. Memikirkan hal ini, Mu Yi menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan nada hormat, "Permisi karena bertanya, bolehkah saya meminta nama tuan terhormat Anda?" Mu Yi memiliki posisi tinggi dan menyendiri dengan Sky Fortune Kingdom. Bahkan jika dia mendekati kaisar, dia tidak perlu membungkuk.
Tapi dari ekspresi hormat ini sudah cukup untuk melihat kekaguman dan rasa hormat yang mendalam yang dia miliki untuk master tertinggi dan misterius di belakang Lin Ming. Lin Ming berkata, maaf, senior, tapi tuanku pernah mengatakan kepadaku bahwa untuk berbicara namanya adalah tabu. Kebenarannya adalah orang tua saya tidak tahu bahwa saya telah magang sendiri kepada seorang guru. Ketika saya berumur 12 tahun, tuan saya menemukan saya dan mengajari saya beberapa keterampilan. Lin Ming pernah tinggal di Green Mulberry City sejak kecil, jadi ini mudah untuk diselidiki. Dia hanya mengatakan sesedikit mungkin untuk menghindari dicurigai. Kata Mui, saya minta maaf karena telah kasar dengan kata-kata saya. Untuk seorang penatua yang memiliki keterampilan tinggi seperti itu, mereka melakukan tur ke 4 penjuru dunia sehingga sulit untuk melihat keberadaan mereka. Aku seharusnya tidak bertanya dengan gegabah, hanya saja teknik prasasti adik laki-lakinya begitu luar biasa sehingga tidak mungkin menjadi milik seseorang dari Sky Fortune Kingdom. Mungkin seseorang dari sekte kuno. Mui mengatakan bahwa dia tidak ingin bertanya siapa Tuan Lin Ming itu, tapi dia masih kabur dan ingin meminta beberapa informasi. Bagaimanapun juga, seorang tuan legendaris seperti ini jarang sekali dilihat, jika ada, mungkin itu bisa menjadi keberuntungan mereka sendiri. Mui sudah terjebak di puncak batas Hautian untuk waktu yang sangat lama. Dia selalu ingin melewati ambang ke tahap berikutnya. Tapi tanpa bimbingan, langkah sederhana satu jurang dilewati. Dalam 8 tahun sejarah Sky Fortune Kingdom, ada banyak seniman bela diri kondensasi Pulse. Dan mereka adalah banyak talenta yang bahkan akan tiba di panggung Hautian. Namun, mengabaikan bakat tak tertandingi yang telah memasuki Seven Valleys mendalam, maka Sky Fortune Kingdom tidak memiliki satu pun Master Xiantian. Jika langkah dari tulang menempa menjadi kondensasi Pulse adalah aliran kecil untuk dilewati, maka jalan dari Hautian ke Xiantian seperti lautan yang mengamuk. Jika seseorang tidak bergantung pada arah dari sekte, maka tergantung pada keterampilan dan penemuan pribadinya, kemungkinan untuk memasuki tahap Xiantian mendekati nol. Sudah terlambat bagi Mui untuk masuk ke sebuah sekte. Satu-satunya harapannya adalah bertemu dengan sesepuh perkasa yang mampu memberinya 1 atau 2 penunjuk, dan dengan demikian juga memberinya harapan bahwa suatu hari ia dapat bermimpi menyeberang ke tingkat Xiantian. Dia akhirnya tidak berusaha untuk memasuki tingkat Xiantian, dia hanya ingin tahu arah, memberinya tujuan agar dia tidak akan tetap tidak tahu apa-apa dan hilang selama sisa hidupnya. Lin Ming berkata, tuanku adalah seorang pertapa, tetapi dia pernah mengatakan bahwa dia telah memasuki sebuah sekte. Setelah Mui mendengar ini, dia merasa sedikit iri. Dia tidak memiliki nasib baik untuk memasuki sebuah sekte, tetapi Tuan Lin Ming sudah meninggalkan sektenya. Dia berkata, budidaya tuanmu pasti sangat tinggi jika dia meninggalkan sektenya untuk bepergian. Dia mungkin telah mencapai batas-batas yang tinggi. Mungkin dia berada di atas panggung Xiantian. Petik 2. Bagi Mui, tahap Xiantian merupakan cita-cita yang jauh tak terukur. Untuk seniman bela diri yang tidak dalam sekte, apalagi tahap Xiantian, tahapan di atasnya pasti lebih tak terbayangkan. Mendengar pertanyaan Mui, Lin Ming akhirnya mengerti niat pria tua ini. Minatnya pada apa yang disebut, Tuan, ini sangat kuat. Matanya bersemangat dan penuh dengan sungguh-sungguh. Dia pasti mencari jawaban untuk kultivasinya sendiri. Sangat sulit untuk berlatih sendiri, bagaimanapun juga Mui berada di usia tua, dia mungkin telah mencapai batasnya sendiri. Berpikir tentang ini, Lin Ming menganggap kenangan fragmen jiwa sang tetua. Kenangan ini, meskipun ada beberapa kenangan dari seni bela diri, mereka tidak lengkap. Tapi nilainya tidak banyak, jadi mudah mengatakan 1 atau 2 hal. Lin Ming berkata, saya tidak tahu apa kekuatan master, tetapi Tuan pernah mengatakan cara bela diri dibagi menjadi 2 bagian utama. Dia sekarang merenungkan bagian kedua. Petik 2. Oh, 2 bagian yang mana? Mata Mui berbinar. Dia takut kehilangan satu kata pun, karena dia tahu bahwa kesempatan untuk mendengarkan kata-kata dari senior yang terpelajar benar-benar berharga. Mata Qin Xingxuan juga cerah, dan dia tidak berkedip saat dia mendengarkan Lin Ming dengan perhatian yang penuh hormat. Lin Ming berkata, seni bela diri dibagi menjadi 2 bagian utama. Pertama, kembangkan jalur bela diri, dan kemudian pegang prinsip untuk mencapai pencerahan. Untuk mengolah jalur bela diri adalah dengan mengolah tubuh. Untuk mencerahkan diri sendiri adalah dengan menumbuhkan jiwa. Guru sering mengatakan bahwa kehidupan adalah lautan kepahitan yang tak terbatas. Berkultivasi adalah jalur melintasi perairan. Untuk mengolah tubuh adalah dengan membangun perahu yang bisa menyeberangi laut, dan membina jiwa adalah dengan membuat dayung untuk memindahkan perahu. Petik 2. Jika seseorang tidak mengolah tubuh, maka perahu itu tidak akan stabil atau kuat. Jika badai akan datang, itu mudah membalikkan perahu itu. Jika seseorang tidak mengolah jiwa,
maka motivasi dan kemauan mereka tidak akan cukup, dan bahkan jika kematian yang ditakdirkan mereka sudah dekat, mereka tidak akan dapat tiba di pantai yang jauh. Petik 2. Tetapi kultivasi tubuh dan kultivasi jiwa adalah perbedaan dalam transisi dari Haltian ke tahap Xiantian. Sebelum Haltian, seniman bela diri akan mengolah tubuh, setelah Xiantian, seniman bela diri akan menumbuhkan jiwa. Petik 2. Setelah Xiantian, kultivasi jiwa. Begitu Muyi mendengar ini dia terkejut, dan merasa bahwa dia akan pingsan. Tidak heran bertahun-tahun yang dia latih sebenarnya dia tidak bisa mengambil langkah kecil itu. Dia menyadari bahwa dia telah menuju arah yang salah sepanjang waktu. Dia tidak membayangkan tahap Xiantian menjadi seperti ini. Dia bergumam, dan apa arti dari Xiantian? Lin Ming berkata, guru pernah berkata bahwa jawabannya terletak pada bagaimana bayi bernafas di dalam rahim. Dia mengatakan bahwa, ketika manusia adalah bayi di dalam rahim, mereka tidak dapat bernafas melalui hidung atau mulut mereka, tetapi harus bergantung pada ibu untuk memberi mereka rezeki melalui koneksi mereka saja. Beginilah cara mereka bernafas. Ini adalah karakteristik Xiantian. Setelah manusia lahir maka mereka bisa bernafas melalui hidung dan mulut. Udara duniawi ini dipenuhi dengan kotoran yang berakumulasi secara bertahap. Ini adalah karakteristik dari Haltian. Pada tahap Xiantian jiwa memasuki keadaan ketenangan dan kedamaian yang tak tertandingi. Tubuh mereka mengubah cara mereka berinteraksi dengan lingkungan mereka dan jiwa menjadi sadar akan dunia dan mampu berkomunikasi dengan alam, bahkan mampu menggerakkan kekuatan langit dan bumi dengan kekuatan jiwa. Itu adalah Xiantian sejati. Jadi, aku mengerti, begitulah, Muyi bergumam pelan. Matanya menunjukkan kekaguman dan kekecewaan. Anak muda ini dengan santai melemparkan beberapa kata yang mirip dengan pencerahan kuno. Jika anak ini memiliki ajaran-ajaran ini, dipandu oleh keterampilan manual tingkat atas, maka ia akan segera menjadi master seni bela diri. Sekte dan klan mampu mengandalkan warisan mereka, seorang seniman bela diri yang mencoba menerobos masuk tidak akan mungkin memikirkan hal-hal ini. Muyi meratap, betapa menggelikan. Untuk berpikir bahwa saya mencapai kondensasi nadi pada usia 36 tahun dan kemudian mencapai Haltian pada usia 50 tahun, dan setelah itu saya menghabiskan 60 tahun yang melelahkan semua upaya saya untuk masuk ke dunia Xiantian. Dan aku salah sepanjang waktu. Saya telah memulai jalan yang salah selama ini. Saya telah membuang 60 tahun. Disesalkan, benar-benar disesalkan. Petik 2. Wajah Muyi bersemangat dan emosinya rumit. Lin Ming berdiri di samping dan menyaksikan, hatinya mendesah. Orang tua ini tidak mewarisi warisan dan belum ingin melangkah ke perbatasan Xiantian, ini secara alami tidak ada harapan. Seseorang membutuhkan warisan dan pemahaman sekte untuk mencapai hal ini, tetapi sekte mana yang tidak mau mengendalikan rahasia mereka untuk menyebar. Tidak hanya itu, tetapi dari Haltian ke Xiantian seseorang perlu mengembalikan jiwa mereka ke keadaan berada di dalam rahim. Ini membutuhkan obat-obatan yang paling berharga dan langka. Obat-obatan ini metode produksi dan bahan langka dikontrol secara ketat oleh sekte. Belum lagi orang-orang biasa, tapi bahkan keluarga kerajaan tidak bisa membelinya. Jadi bahkan jika Lin Ming memberi Muyi kenangan ini, bahkan jika dia ingin menggunakannya untuk maju ke tahap Xiantian, itu sama sekali tidak mungkin. Untuk itu Lin Ming berkata, "Senior, saya akan mengatakan terus terang bahwa Tuan pernah berkata bahwa jika seseorang tidak memiliki dukungan dari klan, bahkan jika seseorang mendapatkan panduan keterampilan yang memungkinkan mereka untuk memasuki tahap Xiantian, itu tetap tidak mungkin." Petik 2. Muyi berkata, saya tahu, hanya saja saya telah lama berjuang untuk mencapai tahap Xiantian. Ini adalah harapan panjang hidupku. Bahkan jika saya tidak dapat mencapai keinginan saya ini, tetapi setidaknya membiarkan saya melihat arahnya dan untuk mengetahui di mana saya salah, maka saya juga bisa mati dengan damai dan tanpa penyesalan. Petik 2. Meskipun Muyi mengucapkan kata-kata ini dengan mudah, nada di belakang mereka terasa sepi. Lin Ming juga mau tidak mau mendesah dengan emosi. Jika dia tidak mendapatkan kubus sihir mistik itu, maka mungkin dia juga akan seperti Muyi. Setelah mencapai tahap Haltian, dia akan selamanya mencoba untuk menelusuri impian panjang ilusinya yang mencapai alam Xiantian, dan akhirnya akan menahan penyesalan ini bahkan ketika dia meninggal. Muyi merenung untuk waktu yang lama, dan akhirnya berkata kepada Lin Ming, teman kecil, saya merasa seperti teman lama bahkan setelah bertemu untuk pertama kalinya. Jika teman kecil ini tidak mempermasalahkan usia tuaku, aku ingin menjadi teman baikmu. Petik 2. Lin Ming juga memiliki kesan yang baik tentang Muyi yang dengan sungguh-sungguh mengejar seni bela diri sepanjang hidupnya. Dia berkata, Lin Ming juga ingin menjadi temanmu. Haha, maka tidak ada hari lain yang seberuntung hari ini. Mari kita pergi ke bawah dan berpesta di Great Clarity Pavilion. Kami akan minum anggur dan berbicara dengan cepat dan gratis.
Bagaimana dengan teman baiknya? Petik 2. Lin Ming ragu-ragu sedikit, dan kemudian setuju. Dia juga berkata, "Senior, tentang teknik prasasti, saya ingin meminta senior untuk merahasiakannya untuk saya." Meskipun Lin Ming menciptakan Master Imaginer untuk dirinya sendiri, ia juga ingin menghindari mereka yang dibutakan oleh keserakahan dan mengambil risiko tidak peduli apa. Oleh karena itu lebih baik untuk menjadi rendah tentang teknik prasasti ini. Mu Yi menebak dengan benar kekhawatiran Lin Ming dan berkata, "Saudara kecil Lin merasa lega. Selama perempat bela diri Sky Fortune City ada, saya menjamin keamanan mutlak Anda. Selama adik kecil itu menemui masalah sama sekali, maka kirimkan saja saya jimat transmisi suara dan saya akan menanganinya sendiri. Tentang ini, tapi aku mungkin sekarang tahu segalanya. Tapi, mengapa adik kecil Lin harus menjual simbol prasasti dan juga bekerja di paviliun kejelasan besar? Apakah ini untuk latihan?" Petik 2. Mendengarkan Mu Yi menanyakan ini, Lin Ming memaksakan senyum dan berkata, "Itu karena alasan ekonomi. Guru mengajari saya tetapi tidak pernah memberi saya uang. Keluarga saya biasa saja, jadi tidak cukup bagi saya untuk memupuk jalan bela diri." Seperti itu pasti cara seorang seniman bela diri sejati. Tidak ada kemarahan, tidak ada kemewahan, tidak ada keserakahan, tidak ada kemalasan, dan kesulitan sejati untuk menempa roh. Tuan Anda harus secara sadar membuat keputusan yang terinformasi dan berpengalaman ini, karena ia tentu memiliki alasan dan kebenarannya sendiri. Itulah yang terjadi, meskipun saya tidak tahu apakah ini bertentangan dengan pendapat Tuan Anda, tetapi jika adik kecil Lin masih ingin menjual simbol prasasti Anda, saya bisa membelinya dengan harga pasar. Jika itu adalah simbol prasasti terukir api, apakah 3.000 tael emas cukup? Setelah Lin Ming mendengar harga ini hatinya nyaris melompat keluar dari dadanya, 3.000 tael emas. 3.000 tael emas, tapi karena dia punya 3, itu 9.000 tael emas. Meskipun Lin Ming mengharapkan simbol tulisannya naik harganya, dia tidak menyangka dia bisa menerima 9.000 tael emas. Konsep apa itu 9.000 tael emas? Restoran keluarga Lin Ming juga dihargai 3.000 tael emas. Jika dia bisa membeli restoran itu maka orang tuanya tidak perlu bekerja keras setiap hari. Dia akan memiliki 6.000 tael emas yang tersisa dan dapat menggunakannya untuk obat-obatan. Dia bisa membeli pil transformasi tubuh atau mengganti pil otot dan memakannya seperti beras. Adapun ginseng darah dan obat-obatan lainnya, ia bisa makan satu dan membuang satu, karena untuk Lin Ming, menciptakan simbol prasasti lain adalah masalah yang mudah. Lin Ming menenangkan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata kepada Mu Yi, "Terima kasih banyak, senior." Mu Yi secara alami melihat sukacita Lin Ming. Ketika Lin Ming telah bersama tuannya ia menjalani kehidupan yang sederhana dan miskin, tapi sekarang ia tiba-tiba tiba di ibu kota yang hidup ini. Seorang pemuda berusia 15 tahun akan merasa sulit untuk menolak semua keajaiban dan kekaguman dan harta yang dunia tawarkan. Mu Yi berkata, "Lambang prasasti saudara kecil Lin adalah alami dengan harga ini. Juga, tolong jangan panggil aku senior. Namaku Mu Yi, nama lengkapku adalah Mu Yi Zuo, hanya Mu Yi yang baik-baik saja." Petik 2. Ini, Lin Ming sedikit ragu. Meskipun dia tidak tahu siapa lelaki tua ini, dia hanya perlu melihat sikap hormat Qin Xingxuan untuk mencurigai bahwa status pria ini tinggi. Tapi Lin Ming bukan orang yang terpengaruh oleh konvensi, karena Mu Yi mengatakan demikian, maka biarlah begitu. Dia hanya mengangguk setuju. Mu Yi tersenyum dan berkata, "Xingxuan, mari kita memiliki Great Clarity Pavilion menyisihkan ruang untuk perjamuan. Saya ingin minum bersama adik kecil Lin." Petik 2. Qin Xingxuan telah diam. Dia juga telah dengan hati-hati mendengarkan penjelasan Lin Ming tentang apa artinya menjadi Xiantian. Sekarang dia mendengar Mu Yi mengatakan ini, dia berkata dengan penuh semangat, "Ya Tuan." Ketika staf Great Clarity Pavilion hati bahwa Mu Yi sedang mengatur perjamuan dan telah meminta Lin Ming untuk minum, semua orang memucat. Orang macam apa itu Mu Yi? Dia adalah pejabat kehormatan bela diri yang diundang untuk melayani di pengadilan. Tuan Qin Xingxuan juga adalah guru putra mahkota. Mahkota harga akan naik tahta di masa depan, dan Mu Yi akan menjadi guru kaisar. Tidak hanya itu, tetapi kultivasi Mu Yi sangat dalam, dan dia juga ahli dalam teknik prasasti dan terampil dalam astronomi, geografi, dan seni ramalan kuno. Dia benar-benar orang yang luar biasa. Bahkan kaisar harus memberinya 3 poin rasa hormat. Tapi dia benar-benar meminta Lin Ming, bocah deboning, untuk makan. Terlebih lagi ketika mereka berdua meninggalkan dapur, sepertinya mereka berbicara dengan sangat akrab seperti mereka sesaman. Seperti apa latar belakang Lin Ming? Jika latar belakangnya yang sebenarnya tidak kecil, apakah ia akan dengan senang hati datang ke paviliun kejelasan yang hebat untuk mendebit pekerjaan? Seperti kata pepatah,
Pria berdiri jauh dari dapur dan terutama pekerjaan tukang daging selalu dibenci dan dipandang rendah oleh seniman bela diri dan sarjana. Lin Ming memiliki keterampilan deboning yang mereka kagumi, tetapi sulit untuk mengatakan bahwa itu adalah karya yang bagus. Apa latar belakangnya adalah bahwa Sparerit kecil Lin. Aku benar-benar tidak tahu. Dua pelayan yang melayani para tamu tidak bisa membantu tetapi mengobrol di antara mereka sendiri saat mereka melayani. Mereka berdua adalah staf berdedikasi yang melayani tamu tingkat tinggi, dan masing-masing sekitar 20 tahun, dengan penampilan luar biasa dan juga mahir dalam seni puisi dan seni lukis. Mereka pertama kali melihat Muyi dan Qin Xingxuan masuk ke Great Clarity Pavilion dan terkejut. Lagi pula, tamu yang terhormat ini jarang, dan begitu terjadi, ada hadiah 10 tael emas untuk layanan yang baik yang setara dengan 2 bulan gaji. Tapi mereka tidak benar-benar berpikir bahwa mereka datang untuk mencari Lin Ming. Piring perjamuan itu sederhana, tetapi sangat istimewa dalam rasa dan tekstur. Minuman keras itu beberapa ratus tael emas dan disebut minuman naga merah. Itu dipersiapkan secara khusus melalui resep rahasia dan dicampur dengan berbagai ramuan langka. Seorang seniman bela diri yang meminum ini bisa menyembuhkan luka internal mereka dan mempromosikan tubuh yang lebih kuat dan lebih kuat bersama dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Namun metode pembuatan bir itu rumit dan bahan yang digunakan sangat berharga. Jangankan Lin Ming, bahkan junior aristokrasi pun tidak bisa menikmatinya. Dalam perjamuan, Muyi ingin bertanya kepada Lin Ming apakah ia ingin tinggal di bela diri, tetapi Lin Ming berpikir itu akan merepotkan untuk berlatih seni bela diri di sana sementara mencegah orang menemukan rahasianya, jadi dia menolak dengan sopan. Muyi dipaksa menyerah, tetapi dalam terang ini pendapatnya tentang Lin Ming meningkat. Sebelum pergi, ia meninggalkan 9.000 tael emas bersama dengan kartu VIP emas ungu. Melalui kartu ini, dimungkinkan untuk menerima diskon 10% dari setiap toko yang berada di bawah yurisdiksi Kamar Dagang, dan di Sky Fortune City hampir setiap kapal besar berada di bawah mereka. Dia akhirnya berhasil mencapai 9.000 tael emas. Dia melihat uang kertas emas tebal ini dan merasa sangat gembira. Darahnya mendidih dan akhirnya dengan bangga mengangkat kepalanya. 9.000 tael emas dan dia akan mengirim 3.000 tael emas kepada orang tuanya. Dia akan memiliki cukup uang untuk membeli obat untuk dengan mudah masuk ke tahap kedua transformasi tubuh. Jika dia memperoleh obat-obatan berharga dan meningkatkan efeknya dengan teknik prasasti, maka kemudian bahkan menembus periode kondensasi pulsa akan menjadi masalah yang mudah. Dia telah ditakdirkan untuk pergi jauh ke jalan seni bela diri. Jika di masa lalu Zhu Yan seperti gunung yang Lin Ming hanya bisa menyeberang dengan usaha besar, sekarang Zhu Yan hanya bisa menjadi batu loncatan di jalannya seni bela diri. Lin Ming hanya akan menginjaknya untuk mencapai puncak yang lebih tinggi. Lin Ming dalam suasana hati yang bersemangat. Dia menyampaikan jimat transmisi suara untuk menginformasikan Lin Xiaodong. Dong, ayo pergi, hari ini aku akan mentraktirmu berbelanja. Aku akan melihatmu di pintu masuk 100 Treasure Hall. Petik 2. Lin Xiaodong telah membantu Lin Ming berkali-kali. Jenis sentimen ini tak ternilai harganya. Dan sekarang situasinya sendiri lebih baik karena dia memiliki kekayaan, secara alami dia akan membantunya kembali. Seorang pria harus selalu membalas kebaikan. Pergi berbelanja. Setelah Lin Xiaodong melihat jimat transmisi suara, pikirnya sendiri, pria gila ini juga punya uang untuk menggunakan jimat transmisi suara. Perdamaian dunia adalah tugas saya. Setelah Lin Xiaodong tiba di 100 Treasures Hall, Lin Ming sudah menunggu di sana. Saudara Lin, hal macam apa yang ingin kamu beli? Apakah Anda berhasil menjual ketiga kertas simbol itu? Petik 2. Lin Ming tersenyum dan berkata, saya mendapat keberuntungan dan terjual habis. No, Lin Xiaodong berteriak dengan berlebihan. Apa yang dimanfaatkan si tolol itu? Ini juga bisa menjadi pertanda. Dia sedikit khawatir dan berkata, Saudara Lin, Anda menjual begitu banyak, jika orang datang untuk mencari kami di masa depan, mereka mungkin akan memukuli kami saudara. Lin Ming membentak, Anda benar-benar berpikir saya membuat beberapa prasasti palsu untuk mengelabui orang. Petik 2. Saya tidak mengatakan Anda sengaja menipu orang, saya hanya berpikir apa yang terjadi jika simbol prasasti Anda tidak berfungsi. Jika kita menghabiskan 100 tael emas hari ini, ketika saatnya tiba, kita mungkin tidak dapat membayar kembali uangnya. Lin Ming tersenyum dan menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, sama sekali tidak ada masalah. Mari kita pergi berbelanja. Petik 2. Lin Ming mengatakan ini segera setelah dia melangkah langsung ke pintu masuk 100 Treasure Hall. Lin Xiaodong memberinya tatapan konyol. Dia berpikir bahwa mereka hanya akan bertemu di sini, dan kemudian mungkin pergi ke tempat lain seperti alun-alun kota atau tempat kecil lain untuk berbelanja. Dia tidak menyangka mereka akan langsung menuju 100 Treasure Hall.
Tempat ini sering menjual barang-barang di beberapa ratus atau ribuan emas, itu adalah salah satu toko paling mewah di seluruh Sky Fortune City. Saudaraku, kakak laki-laki saya yang tersayang, apakah kita benar-benar akan berbelanja di sini? Itu di sini, Lin Ming berkata saat memasuki toko. Penjaga toko agak mengenali Lin Ming karena dia juga dalam pakaian biasa, dan masih muda dan bertubuh kecil. Ini adalah tampilan yang sangat mencolok, dan setelah sedikit berpikir, penjaga toko itu ingat bahwa Lin Ming adalah pemuda yang telah mencoba menjual simbol prasasti beberapa hari yang lalu. Si pemilik toko segera merasa tidak sabar dan berkata, "Anda lagi, saya katakan bahwa saya tidak akan mengambil simbol prasasti Anda." Lin Ming juga alami teringat pemilik toko 100 Treasure Hall ini. Awalnya ketika dia mengunjungi toko-toko pribadi tidak ada penjaga toko yang memperlakukannya dengan hormat. Pemilik toko ini sebenarnya bukan pemilik. Bos biasanya memiliki karakter yang kaya dan tidak akan sering berada di toko. Mereka akan menyewa beberapa pegawai atau penjaga toko untuk mengambil alih bisnis toko. Tentu saja, gaji mereka juga dikaitkan dengan kinerja, sehingga pemilik toko ini akan memperlakukan para junior keluarga kaya secara alami dengan hormat untuk mendapatkan beberapa persen dari keuntungan. Lin Ming masih tetap asin dari pengalaman itu. Lin Ming berkata, "Simbol prasasti saya terjual. Saya di sini hari ini untuk berbelanja." Petik 2. Terjual. Mata penjaga toko itu menunjukkan sedikit penghinaan. Dengan pengalamannya, simbol prasasti ini tidak bernilai uang. Dengan biaya mereka, paling tidak itu akan menjadi beberapa lusin tael emas. Dusun ini benar-benar dusun. Jika dia berpikir bahwa beberapa lusin dongeng emas membuatnya menjadi orang kaya maka itu benar-benar lucu. Anak yang sangat konyol. Pemilik toko tidak mengusirnya. 100 Treasure Hall belum mendaftarkan aturan yang mengatakan hanya orang-orang dengan uang yang diizinkan datang. Lin Ming melihat rak pavilion yang mempesona yang ditumpuk tinggi dengan bahan berharga dan barang langka, itu benar-benar luar biasa untuk dilihat. 100 tahun ginseng yang dibeli Lin Xiaodong untuknya hanya bisa dianggap barang inferior di sini. Ada juga obat-obatan langka dan berharga, bahan, simbol prasasti kelas master, bahkan harta yang beberapa ribu tael emas. Lin Ming dengan santai berkata, "Xiaodong, apakah ada sesuatu yang ingin Anda beli?" Lin Xiaodong memaksa tersenyum dan berkata, "Saudara Lin, lagu gila apa yang kamu nyanyikan hari ini? Meskipun tidak ada biaya untuk mengintip, apakah Anda tidak melihat tampilan pemilik toko memberi kami seperti kami orang bebal? Itu benar-benar membuat seluruh tubuhku tidak nyaman." Petik 2. Lin Ming berkata, dia hanya orang bodoh yang berpikiran kecil, tidak perlu peduli dengan apa yang dia pikirkan. Jika Anda tidak akan memilih sesuatu maka saya akan membantu Anda. Atau Anda membeli baju besi yang fleksibel. Lin Xiaodong menggelengkan kepalanya seperti mainan. "Saudara Lin, jangan buang waktu kita. Jika saya memilih sesuatu di 100 Treasure Hall maka kita tidak akan memiliki uang untuk membayar dan mereka akan datang setelah kita. Pikirkan tentang itu. Ketika saatnya tiba, Anda akan berlari lebih cepat, tetapi saya sedikit lebih gemuk dari Anda, jadi saya akan tertinggal dan dihajar." Petik 2. Lin Ming tidak dapat menemukan kata-kata untuk merespon, jadi dia berkata, "Kapan saya membuang-buang waktu Anda? Jam berapa kamu tidak memikirkan rencana jahat ini? Lihat aku orang yang jujur dan baik, sayang padaku." Lin Ming tertawa dan membuka bajunya sedikit. Di dekat saku dadanya ada tepi uang kertas emas. Dia berkata, "Nah, apakah ini bukan uang?" Lin Xiaodong melihat banyak uang kertas emas itu dalam amplop merah dan membeku sesaat. Dia merasa pikirannya kosong dan matanya lamban. Mereka uang kertas masing-masing 1000 tael emas. Itu sebenarnya ternyata 1000 emas uang kertas tael. Selain itu, ia bisa melihat dari ketebalan yang ada lebih dari 1, mungkin hingga 10.000 tael emas. Hingga 10.000 tael emas. Apa ini? Lin Xiaodong singkat dan dia bergoyang di kakinya. "Saudara Lin, kamu merampok orang. Itu tidak benar, bahkan dengan seni bela diri kamu seharusnya tidak mencuri begitu banyak." Mendengar gumaman Lin Xiaodong ini, dahi Lin Ming penuh dengan garis-garis hitam. "Ya Tuhan, orang ini," dia dengan enggan berkata, "saya mendapat uang untuk menjual prasasti, Anda tidak percaya padaku." Lambang prasasti. Anda mengatakan bahwa 3 kertas toilet adalah simbol prasasti. Kamu menjual, berapa harga yang mereka jual? Petik 2. 3.000 tael emas. 3.000. Wajah gemuk Lin Xiaodong mulai bergetar. Dia terkejut, tetapi masih berhasil menurunkan suaranya karena takut orang lain akan mendengarnya. "Kamu menjualnya dengan 3.000 tael emas. Kamu bilang kamu telah berlatih selama 1 bulan dan kamu bisa membuat simbol prasasti yang bisa menjual 3.000 tael emas." Petik 2. Lin Ming mengangguk. Lin Xiaodong adalah sahabat dan saudaranya yang baik.
Dia tidak ingin menyembunyikan apapun darinya, dan selanjutnya tidak bisa bersembunyi. Jika dia ingin membantu Lin Xiaodong dengan sejumlah uang, maka dia juga akan membutuhkannya untuk memahami apa yang terjadi. Selain itu di masa depan dia kemungkinan besar akan dihubungi oleh Qin Xingxuan, Mu Yi, atau orang tingkat tinggi lainnya, dan itu tidak mungkin untuk menyembunyikan kebenaran dari Lin Xiaodong. Kamu hanya menghina kecerdasan saya. Lin Xiaodong berseru. Kamu baru berlatih 1 bulan dan kamu bisa membuat simbol prasasti seperti itu. Anda pikir saya berusia 3 tahun yang dapat Anda tipu ke dalam pemikiran daun kubis adalah obat-obatan langka atau sesuatu. Petik 2. Lin Ming mengangkat bahu, fakta adalah fakta. Jika kamu tidak percaya padaku maka tidak ada yang bisa aku lakukan. Petik 2. Big Bro, oh saudara Lin, jangan bermain denganku, katakan saja padaku apa yang terjadi. Lin Ming menghela napas dan berkata, baik, saya akan memberitahu Anda tetapi Anda harus berjanji Anda tidak akan mengatakan apa-apa. Ini adalah janji, Lin Xiaodong segera mengumumkan. Ya, sebenarnya aku punya bahan rahasia. Ketika aku berumur 12 tahun itu tuanku muncul dan mengatakan bahwa bakatku bagus, dan aku memiliki kecerdasan yang baik dan takdir besar. Dia ingin saya mempertahankan kedamaian dunia sehingga dia memberi saya kewajiban untuk melakukannya dan memaksa saya untuk bekerja sebagai muridnya. Akhirnya, saya mulai mempelajari teknik penulisan dengan dia. Petik 2. Seolah-olah, Lin Xiaodong merasa seperti makan lalat. Saudara Lin, bisakah kamu serius tentang hal itu? Lin Ming berkata, saya tidak berbohong kepada Anda, saya benar-benar memiliki seorang guru. Hentikan itu, jika Anda memiliki master dan mempelajari prasasti selama bertahun-tahun lalu mengapa Anda bertanya kepada saya apa itu teknik prasasti? Lin Ming berkata, tuanku hanya mengajari saya keterampilan dan tidak memberi saya uang. Adapun teknik prasasti, meskipun saya mempelajarinya saya tidak tahu apakah itu berguna sampai Anda mengatakan kepada saya, kemudian saya tahu bahwa saya bisa menggunakannya untuk menghasilkan uang. Sialan, Lin Xiaodong merasa seolah dunia sudah gila. Ini seperti santai mengambil anak kucing kecil untuk membesarkan dan memberi makan dan mengelusnya selama beberapa tahun dan kemudian menemukan itu berubah menjadi wanita yang paling cantik, dan kemudian memiliki dia menjadi klan putri legendaris kaisar yang digulingkan dan kebetulan jatuh cinta dengan kamu. Itu adalah kesempatan yang sama. Baik, ya, kamu mengerti sekarang. Mari kita pergi berbelanja. Lin Ming menarik Lin Xiaodong yang tanpa jiwa, dan terus memilih armor fleksibel. Lin Xiaodong bukanlah orang yang ambisius dan dia tidak suka berlatih seni bela diri. Dia hanya cukup rajin untuk dapat mempertahankan statusnya sebagai keturunan langsung dalam keluarga Lin. Lin Ming mengira armor fleksibel akan bagus sebagai asuransi jiwa. Apa materi baju besi fleksibel ini? Lin Ming bertanya. Pemilik toko dengan tidak sabar menatap Lin Ming dan berkata, ini adalah harta karun berkualitas tinggi dari toko, uraiannya ada di catatan yang dipajang di belakang meja. Lihatlah dirimu sendiri. Petik 2. Kata-katanya berisi ejekan yang mengejek Lin Ming karena datang ke toko berkualitas tinggi. Sang penjaga toko telah melakukan bisnis yang cukup sehingga ia mengembangkan kemampuan bawaan untuk mengenali siapa yang akan membeli barang dan siapa yang tidak. Ketika beberapa tokoh kaya dan berkuasa datang ke toko, dia akan menyambut mereka dan membantu mereka, tetapi mereka yang tidak memiliki uang yang akan diabaikan. Belum lagi Lin Ming tidak hanya terlihat biasa tetapi telah datang beberapa hari yang lalu mencoba untuk menjual beberapa tisu toilet. Anak laki-laki semacam ini tidak mungkin menjadi karakter yang baik, jadi pemilik toko tidak sabar. Lin Ming pergi ke tempat baju besi fleksibel dan membaca deskripsi. Baju besi lembut ini dibuat dengan hempel penguasa seluas 10.006 kaki. Itu juga telah dicampur dengan beberapa ribu benang sutra ulat sutra golden wood dan telah dibuat dari menggabungkan lebih dari 20 teknik kerajinan canggih. Harganya 392 tael emas. Armor fleksibel yang sangat baik ini adalah harta. Itu bisa menahan serangan hingga lapisan keempat transformasi tubuh. Tapi setelah lapisan keempat maka itu akan mudah rusak, jadi Lin Ming tidak membutuhkannya. Itu adalah sesuatu yang lebih cocok dengan Lin Xiaodong. Dia terus melihat sampai sesuatu menarik perhatiannya, itu adalah pil Golden Deer dan pelet Soul Gathering. Sebelum sekarang, Lin Ming tidak mengambil pil karena biayanya terlalu tinggi. Pil dan pelet terbuat dari menggabungkan jamu dan bahan baku dari binatang buas dan kemudian dimurnikannya. Itu berkali-kali lebih baik daripada hanya menggunakan tanaman obat atau bahan binatang ganas. Selain itu, karena formula adalah mungkin untuk mencapai efek yang tidak bisa dilakukan oleh tanaman obat atau bahan binatang ganas. Pil Golden Deer sangat langka, mereka terbuat dari embrio rusa emas berusia 100 tahun sebagai bahan utama dan dilengkapi dengan berbagai herbal. Kijang emas langka dan apalagi kebanyakan ditemukan di hutan pegunungan terpencil.
Tidak mudah bagi mereka untuk menjadi sulit, dan mengambil embrio rusa emas itu sesit kedengarannya. Karena pil Golden Deer disempurnakan dari embrio rusa, mereka mengandung vitalitas yang kaya dan harum. Selain itu mereka belum terkontaminasi oleh fase hautian udara di luar rahim. Dengan demikian adalah mungkin untuk menghilangkan kotoran tubuh dan meningkatkan kekuatan jiwa dan kultivasi fisik. Pil semacam ini adalah butir berukuran beras kuning senilai 200 emas. The Soul Gathering Pellet juga membutuhkan bahan baku yang berharga untuk disempurnakan. Bahan utamanya adalah jamur darah berusia ratusan tahun dan efek utama peletnya adalah meningkatkan daya serap jiwa dan mempercepat kultivasi seorang seniman bela diri. Pelet jenis ini juga 200 emas. Bahkan keluarga junior aristokrat harus menggunakan tabungan mereka untuk membelinya. Lin Ming berhenti mencari saat dia memutuskan apa yang ingin dia beli. Dia menoleh ke pemilik toko dan berkata, "Saya akan mengambil armor ulat sutra kayu emas ini. Bungkus untuk saya juga akan mengambil 6 Golden Deer Pills dan 10 Soul Gathering Pills, juga pada materi di daftar ini. Jangan lewatkan satu pun." Lin Ming mengatakan ini dan mengeluarkan daftar yang memiliki berbagai bahan tertulis di atasnya. Mereka semua digunakan untuk prasasti. Dia telah melihat beberapa saat yang lalu dan melihat bahwa mereka semua dijual di sini. Terobosan. Setelah mendengarkan kata-kata Lin Ming dan melihat daftar yang sangat panjang ini, pemilik toko memerah. Apakah negara ini sudah berpikir bahwa Hundred Treasure Hall adalah tempat di mana dia bisa bermain-main? Pesanan besar seperti itu akan menelan biaya minimal beberapa ribu tael emas. Seolah-olah anak muda ini membeli bok choy di pasar. Menghabiskan beberapa ribu tael emas, bahkan anak-anak dari keluarga aristokrat akan mampu membayar begitu banyak. Dia melambaikan daftar itu dengan tidak sabar dan meletakkannya di atas meja, lalu berkata, "Aku akan memberimu 2 peringatan, bagi siapa saja yang dengan sengaja menyebabkan masalah di 100 harta karun, akan ada konsekuensi berat. Saya akan memperingatkan ibumu." Lin Xiaodong menamparkan tangannya ke tangan pemilik toko. Pemilik toko hanya pernah melakukan bisnis dan tidak memiliki bakat untuk berlatih seni bela diri, dan dengan tepukan keras dari Lin Xiaodong, dia dengan menyedihkan menjerit. "Kamu," si pemilik toko tidak percaya ini hooligan akan berani menyebabkan keributan di Hundred Treasures Hall. "Lihatlah anak sombong kecil yang menyebalkan, tuan muda kita punya uang." Sebagai Lin Xiaodong mengatakan ini, ia merogoh jubah Lin Ming dan mengambil catatan bank emas di dekat dadanya. Dia membanting mereka di konter dengan 100 jin kekuatan, dan konter bergetar. Dengan catatan emas di tangan, kepercayaan Lin Xiaodong menembus atap. Pemilik toko ini sudah sakit di matanya, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini untuk mengajari orang kasar itu sebuah pelajaran. Si pemilik toko membeku ketika dia melihat catatan bank emas. Matanya melintas saat dia menghitung total jumlah dalam tumpukan uang kertas itu. Mereka adalah uang kertas senilai 1000 tael emas masing-masing. Dengan jumlah total itu setidaknya harus beberapa ribu tael. Dia segera menyadari bahwa uang kertas emas adalah real deal. Selama dia pergi ke bank yang merupakan bagian dari kamar dagang, dia bisa menukar mereka dengan tael emas. Pemilik toko itu benar-benar terkejut. Dia menilai Lin Ming dan Lin Xiaodong. Kedua orang kecil ini sama sekali bukan anak-anak dari keluarga aristokratis. Hanya beberapa hari yang lalu bahwa Lin Ming hanyalah seorang anak miskin yang menjual kertas simbol dari pintu ke pintu. Dari mana dia tiba-tiba menjadi kaya? Apakah dia benar-benar menjual kertas simbol itu? Itu tidak mungkin, prasasti inskriptis magang akan tak terbayangkan untuk dijual dengan uang sebanyak itu. Dua anak laki-laki kaya novel pemula, dia tidak menyadari bahwa mereka tiba-tiba karakter kelas tinggi dan telah bertindak arogan di depan mereka, di hati pemilik toko hanya melankolis. Tapi uang adalah Tuhan, dan ini adalah sebuah kuil. Dia mengusap tangannya yang telah membengkak seperti jeruk dan tersenyum. Mengambil daftar itu, dia cepat-cepat memindainya. Di atasnya tercantum bahan-bahan yang tidak murah. Selain barang-barang yang diinginkan Lin Ming, dia dengan cepat menghitung bahwa transaksi bisnis ini akan hampir menjadi 6.000 tael emas. Ini sama dengan harga 2 harta langka. Dan dengan komisi itu dia bisa mendapatkan 120 tael emas untuk dirinya sendiri. Ini bukan angka kecil, meskipun hatinya masih sedikit kesal, itu tidak sebanding dengan jumlah uang di telepon. Maka pemilik toko itu merendahkan dan membungkuk dan berkata, "Diri saya yang bodoh tidak mengenali tamu kehormatan yang terhormat itu telah muncul. Tolong tunggu, saya akan mempersiapkan semuanya segera." Petik 2. Tubuh penjaga toko itu membengkak seperti babi dengan terlalu banyak gas, namun dia bergerak seperti angin. Lin Ming menginginkan berbagai materi yang semuanya berada di bagian yang berbeda dari toko, tetapi pemilik toko cepat di kakinya dan cepat dengan tangannya dan segera mengumpulkan semuanya bersama-sama. Pemilik toko memiliki senyum berseri-seri saat dia berkata, "Dua orang tamu yang terhormat, silakan periksa keaslian barang-barang."
Totalnya adalah 5.800 tile emas. Petik 2. Melihat tumpukan barang, Lin Xiaodong bertanya pada Lin Ming, apakah ini segalanya, saudara Lin? Lin Ming berkata, ya, sepertinya ini tempatnya. Sekarang, mulut Lin Xiaodong berkedut dan dia licik tersenyum dan berkata, maaf, ini memalukan tapi saya ingin melihat pemilik toko yang berbeda untuk membayar. Wajah senang pemilik toko langsung menegang. Di toko kelas tinggi seperti 100 harta karun, itu wajar bahwa pemilik toko bergantung pada kemampuannya untuk menjual. Oleh karena itu, semua pemilik toko di sini mengambil alih semua barang yang mereka jual sendiri. Lin Xiaodong mengerti ini, dan memutuskan untuk memberi pria berlendir itu waktu yang sulit. Silakan bergerak sedikit lebih cepat, kami ingin menyelesaikan ini secepat mungkin. Pemilik toko menyadari bahwa Lin Xiaodong sengaja mengacaukannya, dan hatinya menyala dengan amarah. Jika seorang junior dari sebuah rumah aristokrat memutuskan untuk bercanda dengannya maka dia akan menanggungnya, tetapi kedua orang ini hanyalah beberapa Hicks yang baru saja dicetak dan masuk ke dalam kekayaan. Mereka tidak memiliki hak untuk menjadi sangat sombong. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya berada di belas kasihan mereka? Suaranya dingin ketika dia berkata, di Hundred Treasure Hall ini, aku adalah satu-satunya pemilik toko. Siapa yang mengusulkan saya menemukan yang lain? Petik 2. Kamu badut kecil, jangan mencoba berbohong pada kami. Cepat pergi, kalau tidak aku akan mengeluh kepada atasanmu. Petik 2. Silakan, si pemilik toko menyeringai. Bos, si bodoh berpikir bahwa dia bisa melihat bos hanya karena dia ingin. Dia sedang mempersiapkan beberapa kata kasar ketika matanya tiba-tiba menangkap sesuatu. Dalam uang kertas emas adalah kartu berwarna emas ungu. Itu adalah kartu yang diberikan Mui kepada Lin Ming, kartu VIP. Setiap orang yang menggunakan satu secara otomatis akan diberikan diskon 10% pada semua toko yang berada di bawah yurisdiksi pemerintah. Itu adalah Martial Quarters dan kartu VIP emas ungu keluarga imperial. Hati pemilik toko itu berdetak kencang. Kartu VIP ini diberikan oleh kamar dagang untuk keluarga kerajaan dan bela diri untuk menyenangkan mereka. Sampai saat ini, ada kurang dari 100 yang dikirim. Satu-satunya yang memiliki kualifikasi untuk memiliki salah satu dari mereka adalah anggota keluarga kekaisaran atau tokoh top tier dalam bela diri. Angka-angka ini bisa menghimpitnya seperti serangga. Dia selesai. Semuanya sudah berakhir. Kedua bajingan kecil ini benar-benar memiliki latar belakang dan kualifikasi untuk dilakukan sesuai harapan. Bahkan mungkin mereka adalah putra-putra kaisar yang memakai samaran dan keluar dari tempat kekaisaran untuk bermain-main. Folk, keberuntungannya seperti kotoran anjing. Pemilik toko itu putus asa. Dua tuan muda, yang rendah ini salah dan bodoh dan pantas dihukum. Orang rendahan ini akan mencari penjaga toko lain untukmu, mohon rahmat dan belas kasihan dan jangan menyimpan dalam hatimu kesalahanku yang menyedihkan. Si pemilik toko mulai menamparkan dirinya sendiri, dan meskipun itu tidak berat, lemak di pipinya bergetar. Lin Xiaodong tercengang. Orang ini, apakah dia mengambil beberapa pil gila? Pemilik toko bergerak dengan rasa takut dan gentar dan menemukan pemilik toko lain untuk menutup kesepakatan. Dia terus meminta maaf dan akhirnya juga disebut kereta untuk membawa mereka kembali. Ketika mereka kembali ke penginapan Lin Ming, Lin Xiaodong tidak tahu bahwa alasan untuk tindakan pemilik toko adalah kartu VIP emas ungu. Dia berpikir bahwa itu adalah emas yang mengalahkan pemilik toko yang sombong sehingga suasana hatinya saat ini sangat bagus. Haha, itu menyenangkan. Sial. Mengingat bahwa pemilik toko ketakutan dengan ekspresi yang tidak benar-benar membuatku ingin tertawa. Saudara Lin, jika kamu tidak terluka, aku akan mengeluh kepada bos Hundred Treasures Hall dan membuat anjing kecil itu mengemasi tasnya dan pergi. Petik 2. Lin Ming sebenarnya telah menonton dengan jelas, dan tahu bahwa ketika pemilik toko telah melihat kartu VIP emas ungu, ekspresinya telah sangat berubah. Dia tidak bisa menahan desahan emosi saat dia berpikir bahwa kekuatan dan pengaruh bela diri kuarter yang telah terkumpul dari waktu ke waktu tidak kurang dari keluarga kekaisaran. Dia berkata, orang kecil memiliki cara hidup kecil mereka. Sanjungan dan ketidaksopanan adalah apa yang dipaksa mereka pelajari untuk dapat hidup. Tidak perlu kejam terhadap mereka. Xiaodong, armor fleksibel ini dan 3 Golden Deer Pills ini untukmu. Golden Deer Pills mampu menghilangkan kotoran di dalam tubuh. Yang pertama adalah yang paling efektif, dan setelah itu bagian efikasi. Mengambil lebih dari 3 umumnya akan sia-sia. Sedangkan untuk Soul Gathering Pellet, tidak ada batasan untuk mengambilnya, tetapi itu hanya cocok untuk mereka yang rajin dalam latihan. Lin Xiaodong secara alami tidak berguna bagi mereka. 3 Golden Deer Pills dan armor fleksibel ditambahkan ke nilai hampir 1000 tile emas. Untuk Lin Xiaodong ini adalah sejumlah besar uang, dan dia ragu sejenak sampai dia memikirkan cerita Lin Ming.
Jika itu benar maka 1000 tael emas hanya setetes di ember dibandingkan dengan apa yang akan dia buat di masa depan. Memikirkan ini dia menerima barang-barang itu dan tersenyum sambil tertawa, lalu aku akan tanpa malu menerimanya. Saudara Lin, nanti kamu akan menjadi payung pelindungku, haha. Petik 2. Lin Ming tersenyum dan berkata, kami adalah saudara, tidak perlu ada formalitas di antara kami. Selain itu, Li Ming mengeluarkan 3000 tael emas yang tersisa. Ketika utusan keluarga datang di lain waktu ke Sky Fortune City, bantu aku memberikan ini kepada orang tuaku dan minta mereka membeli restoran. Petik 2. Orang tua Lin Ming telah menginvestasikan lebih dari separuh hidup mereka ke restoran itu, dan tentu saja memiliki keterikatan yang erat terhadapnya. Lin Ming berpikir pertama membantu mereka dengan membelinya. Baiklah, biarkan aku menangani masalah ini. Sebagai Lin Xiaodong pergi, Lin Ming kembali ke kamarnya sendirian. Dia melihat kalender dan melihat bahwa ujian masuk Seven Martial House mendalam adalah 50 hari lagi. Dalam 50 hari ini, dia harus dilahirkan kembali. Terlepas dari Golden Deer Pill atau Soul Gathering Pellet, obat-obatan ini tidak dapat secara langsung meningkatkan budidaya seorang seniman bela diri. Yang pertama menghilangkan kotoran tubuh, dan yang terakhir membuatnya lebih mudah untuk dilatih dengan kekuatan jiwa. Jika digabungkan bersama, mereka bisa meningkatkan laju yang bisa ia latih. Untuk meningkatkan secara langsung kultivasi seseorang, obat-obatan ini dapat dibeli, tetapi mereka memiliki implikasi karena mereka menciptakan lebih banyak kotoran dalam kekuatan jiwa. Meskipun budidaya akan meningkat dengan cepat, yayasan tidak akan stabil, dan seseorang harus menghabiskan banyak waktu untuk mengkonsolidasikan fondasi agar stabil. Oleh karena itu Lin Ming tidak terburu-buru membeli obat semacam ini. Saat ini, Lin Ming berada di antara puncak pohon, dan akhirnya mulai mengambil pil rusa emas pertama. Meskipun pil emas rusa mahal, itu sebenarnya bukan obat langka. Meskipun Lin Ming tahu bagaimana meningkatkan potensi obat dengan teknik prasasti, itu tidak perlu untuk pil rusa emas, jadi dia memakannya secara langsung. Lin Ming telah mengisi tong kayu besar dengan air. Dia menelanjangi diri dan kemudian melompat masuk. Di tubuhnya, obat itu mulai larut dengan dia. Dia bisa merasakan aliran panas yang beredar di dadanya. Lin Ming mulai bermeditasi dan memutar True Primal Chaos Formula. Kekuatan jiwa diaduk di tubuhnya dan Golden Deer Pool mulai menampilkan penggunaannya. Dengan terjadinya efek, Lin Ming merasakan sedikit kesemutan dan tubuhnya mulai memurnikan. Tubuh seorang seniman bela diri, sejak itu berasal dari rahim, akan terus-menerus terpapar dengan udara hewia yang terkontaminasi di dunia. Udara seperti ini terkandung dalam setiap nafas, di dalam biji-bijian yang mereka makan, di sungai dan danau yang mereka minum. Tidak dapat dielakkan bahwa kotoran akan menumpuk di dalam tubuh. Golden Deer Pills mengandung sedikit udara siantian dari embrio rusa, dan dengan demikian mereka bisa memurnikan tubuh. Lin Ming berbaring di tong kayu sepanjang malam. Permukaan air mulai berkilau dengan minyak yang berwarna gelap. Ini adalah kotoran Lin Ming. Seorang junior keluarga aristokratis akan memulai proses ini pada usia 12 tahun. Mereka akan berlatih seni bela diri setelah tubuh mereka telah ditempa dan dimurnikan. Berendam dalam pemandian obat-obatan langka adalah hal yang biasa bagi mereka, dan mereka secara alami memiliki lebih sedikit kotoran di dalam tubuh mereka, dan akan lebih mudah untuk mengintegrasikan kekuatan jiwa. Bahkan jika mereka adalah seorang siswa kelas 3 seperti Lin Ming, dia akan kesulitan untuk mengikuti para junior ini. Saat fajar, Lin Ming akhirnya membuka matanya. Pil rusa emas benar-benar diserap olehnya, dan tubuhnya telah dimurnikan. Lin Ming kembali memutar True Chaos Primal Formula. Itu benar-benar lebih mudah untuk mengedarkan kekuatan jiwa di tubuhnya. Lin Ming juga menemukan sesuatu yang lain, sepertinya kekuatan jiwa telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah tahap awal dari tahap kedua transformasi tubuh. Lin Ming akhirnya mencapai tahap kedua transformasi tubuh. Ujian dimulai. Lin Ming menghembuskan nafasnya perlahan lega. Dia sudah lama mencapai puncak tahap pertama tubuh transformasi, dan hanya selangkah lagi dari mencapai tahap kedua. Bahkan tanpa pil kebon rusa emas, itu hanya beberapa hari sebelum dia mencapai tahap kedua. Tahap pertama tubuh transformasi adalah latihan kekuatan di mana esensi sejati terutama terkonsentrasi di dalam otot, dan dengan munculnya tahap kedua transformasi tubuh, itu mulai berkembang biak dan menyebar ke seluruh tubuh. Tidak hanya kekuatan yang meningkat, tetapi ketahanan tubuh juga akan meningkat. Meskipun seseorang tidak akan menjadi tak terkalahkan, itu tidak akan sulit untuk mengatakan bahwa pedang yang akan dengan mudah menusukmu sebelumnya hanya akan memberimu luka ringan. Efektivitas tempur juga akan meningkat dengan margin kecil. Namun, Zuyan hanya berada di puncak tahap ketiga tubuh transformasi setengah tahun lalu. Dia baru saja mencapai tahap kedua dari transformasi tubuh, dan meskipun itu dengan kekuatan Primal Chaos Formula yang kuat, dibandingkan dengan Zuyan, ada perbedaan yang terlalu besar di antara mereka.
Dan ini mendiskon setengah tahun yang telah dilatih Zuyan. Dia adalah bakat kelas 4, jadi kecepatan latihannya juga sama cepatnya. Meskipun dia belum tidur, Lin Ming baru saja menerobos dan merasa segar dan tidak lelah atau mengantuk sama sekali. Dia segera berlari keluar dan menuju ke arah pegunungan Zhou. The Great Clarity Pavilion adalah beberapa mil jauhnya dari rawa yang biasanya dilakukan oleh Lin Ming. Bahkan berlari ke sana dengan kecepatan yang sangat tinggi, itu akan menghabiskan waktu untuk membakar 2 batang dupa untuk menyeberangi jarak. Tapi sekarang dia telah menembus ke tahap kedua transformasi tubuh, waktu yang dibutuhkan kurang dari setengah. Lin Ming sangat bahagia saat ini. Setelah ia mencapai tempat biasanya, Lin Ming melemparkan ranselnya di tanah. Di dalamnya ada bahan untuk obat-obatan dan juga perban. Obatnya bukan barang murah, mereka semua obat langka dan berharga. Bahkan perban telah direndam dalam jus rumput tulang hitam yang memberikan efek penyembuhan tambahan. Dengan obat mewah semacam ini, dia tidak perlu khawatir tentang cedera internal. Lin Ming bisa menikmati berlatih dengan sepenuh hati. Lin Ming makan pelet mengumpulkan jiwa untuk meningkatkan kekuatan menyerap esensi sejati. Lin Ming mulai berlatih baik, True Primal Chaos Formula, dan Chaotic Virtuous Combat Meridians. Di Sky Spill Continent, di antara mereka yang berlatih seni bela diri, memiliki kekuatan 1000 jins dianggap sebagai pencapaian kecil. Kemudian seniman bela diri akan pergi melalui Altering Muscle, Bone Forging, dan Pulse Condensation. Pada saat transformasi tubuh selesai, kekuatan seorang seniman bela diri bisa berjumlah 8000 jins, di mana persen kecil yang lahir dengan kekuatan surgawi ilahi, ada kekuatan bisa berjumlah 10.000 jins. Ini adalah batas kekuatan. Bahkan jika seseorang adalah seorang Master Hautian, kekuatan mereka tidak akan tumbuh, mereka hanya bisa meningkatkan esensi sejati mereka. Kemudian setelah mencapai Xiantian, termasuk tingkat di atasnya, mereka akan memahami esensi sejati, dan menumbuhkan jiwa. Ini dianggap sebagai jalur seni bela diri yang benar. Namun tercatat dalam Chaotic Virtuous Combat Meridians, memiliki kekuatan 1000 jins hanyalah awal. Mereka yang baru masuk harus mencapai 10.000 jins, dan mereka dengan sedikit prestasi bisa mencapai 100.000 jin kekuatan. Adapun kekuatan pembudidaya tertinggi, tidak ada cara untuk memperkirakan. Jika mereka membuka 8 gerbang batang surgawi tersembunyi setelah 9 istana bintang, tubuh bisa meminjam kekuatan dari langit dan bumi. Kaki mereka akan menghancurkan gunung, tinju mereka akan menghancurkan langit. Kekuatan semacam itu bahkan tidak dapat dijelaskan dengan kekuatan 100.000 jin, itu hanya bisa setidaknya 1 juta jin atau lebih. Ketika Lin Ming melihat ini dalam ingatan, dia hampir tidak bisa mempercayainya. Jika sudah 2 atau 3 kali lebih kuat dari biasanya maka mungkin, setelah semua ini adalah warisan dari ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya dari alam para dewa. Tetapi perbedaan beberapa ribu kali ini terlalu sulit untuk dipercaya. Dia mampu mengingat dalam ingatannya bahwa dalam sekte-sekte, penjaga yang menyapu pintu masuk dan anak-anak kecil yang mengamuk akan memiliki kekuatan puluhan ribu jin kekuatan. Adapun murid sejati, kekuatan mereka akan berada di atas 100.000 jins. Ingatan itu sangat rinci sehingga Lin Ming dipaksa untuk mempercayai mereka. Bahkan jika Marshal Qin Xiao dibandingkan, dia bahkan tidak akan bisa membandingkan dengan penyapu lantai sederhana. Namun kekuatan semacam ini sangat jauh ke Lin Ming, karena jika dikatakan bahwa langkah dari Tempering Marrow ke Pulse Condensation yang sulit, maka langkah dari Tempering Marrow untuk membuka 8 gerbang tersembunyi batang surga dan 9 bintang istana bahkan lebih. Apalagi Lin Ming, dari ingatannya dia tahu bahwa sekte ini memiliki banyak murid yang terjebak pada tahap ini. Dibandingkan dengan Sky Fortune Kingdom, itu bisa dikatakan lebih sulit daripada naik dari Hautian ke Xiantian. Lin Ming memikirkan semua ini dan mengambil napas dalam-dalam. Itu terlalu dini untuk mempertimbangkan ini. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah melatih kemampuan dasar dari Chaotic Virtuous Combat Meridians, dan setidaknya mencapai tahap latihan kekuatan mengalir seperti sutra. Mengalir seperti sutra, di mana orang bisa menonjok sebatang pohon dan meninggalkan kulit kayu tanpa disentuh sambil memutar bagian dalam menjadi bubur. Namun kenangan para tetua agak kabur di sini, Lin Ming belum mencapai tahap ini dan hanya bisa mencoba untuk memecahkan rahasia di baliknya sendiri. Di sebelah tenggara Sky Fortune City, ada pasukan penjaga bersenjata yang siaga. Seorang pemuda yang mengenakan pakaian sutra terbaik dan dengan pedang panjang yang diikat ke pinggangnya berdiri di koridor dan melihat sekeliling seolah-olah dia sedang menunggu seseorang. Begitu dupa waktu berlalu, seorang pemuda lain yang mengenakan baju besi dan helm surat berjalan di ujung lorong. Dia tampaknya sedikit lebih dari 20 tahun. Meskipun perawakannya tidak pangeran, langkahnya tenang dan napasnya rileks, dia tampaknya seorang master. Pemuda berjubah sutra muda melihat pria ini dan tersenyum gembira. Dia segera menyambutnya, "Kakak laki-laki, Anda telah kembali."
Ayah pasti akan bahagia. Dia sangat puas dengan keberhasilan Anda di perbatasan 3 tahun terakhir ini. Petik 2. Pemuda berjubah sutra itu semua tersenyum. Dia adalah orang yang telah kehilangan 1000 tael emas ke Lin Ming dan namanya dibaca terbalik, Wang Yigao. Wang Yigao sangat menyedihkan. Meskipun dia telah mencoba untuk menekan berita itu dan mencegahnya menyebar, ayahnya masih mengetahuinya. Mengenai hal ini, Jenderal Wang sangat marah. Dia tidak marah karena Wang Yigao membuat taruhan judi, tetapi dia telah kalah. Tidak hanya dia kalah, tetapi dia telah kehilangan seorang anak laki-laki di tahap pertama transformasi tubuh dan namanya disebut terbalik. Dia sangat memalukan untuk nama keluarga. Wang Juzu telah mengeluarkan perintah bahwa dia ditahan selama 2 bulan, dan baru saja keluar. Pengurungan 2 bulan yang kasar pada kehidupan Wang Yigao. Dia tidak bisa makan daging, dia tidak bisa pergi ke rumah bordil, dia tidak bisa memimpin pelayan kecilnya untuk menteror yang lain, dan harus membaca buku-buku klasik militer dan menyelesaikan sekolah sehari-hari. Wang Yigao membenci hal-hal ini dengan penuh gairah, dan semua ini disebabkan oleh Lin Ming. Dia hanya tidak bisa menelan keluhan ini. Tapi Wang Yigao tidak tahu cara untuk menghadapi Lin Ming. Dia tidak memiliki kekuatan nyata dengan tentara, juga tidak bisa dia mengalahkan Lin Ming sendiri. Adapun bajingan yang teman-temannya, bukan salah satu dari mereka adalah tandingan Lin Ming. Apalagi ayahnya telah memotong dompetnya sehingga dia tidak memiliki sarana untuk mempekerjakan seseorang. Sederhananya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Lin Ming. Sampai hari ini, kakak tertuanya kembali dan Wang Yigao hampir menangis. Dia merasa bahwa kesempatannya akhirnya datang, oleh karena itu dia menunggu lama agar saudaranya datang sehingga dia bisa mengeluh. Wang Yiming menatap Wang Yigao yang menyedihkan. Keduanya adalah putra dari keluarga utama, dan had ayah dan ibu yang sama. Tentu dia mengerti adik laki-lakinya. Dia berkata, Anda menunggu saya untuk membahas masalah kekalahan taruhan saya. Jenderal Wang telah menegur dan menghukum Wang Yigao tentang ini, jadi tentu saja dia sangat jelas tentang hal itu. Wang Yigao mendongak, kakak laki-lakinya adalah perseptif tentang detail terkecil, benar-benar galak, Anda sekarang tahu, bocah itu terlalu arogan. Pertama dia memukul pelayan saya dan kemudian tertipu dalam taruhan. Bukan hanya itu tapi dia menghina keluarga tentara kami. Petik 2. Wang Yiming mendengarkan dan tahu bahwa adik lelakinya tidak tahu malu dan meramu penjelasan yang tidak masuk akal. Dia dengan tidak sabar berkata, hentikan omong kosong itu. Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda inginkan. Anda ingin saya membalas dendam untuk Anda. Petik 2. Kakak laki-laki benar-benar pahlawan yang tak tertandingi, merawat orang itu sama seperti mengangkat jari kecil. Wang Yiming berkata, saya adalah komandan militer yang bermartabat, dan Anda ingin saya membantu Anda menyingkirkan seorang anak di tahap pertama transformasi tubuh. Apakah ini lelucon yang harus aku tertawakan? Petik 2. Wang Yigao tersenyum kecil. Ya itu sedikit berlebihan. Seseorang tidak harus menggunakan pisau lembu untuk membunuh seekor ayam. Kakak sulung apakah Anda tidak memiliki 4 penjaga bersenjata yang kuat? Membiarkan mereka pergi juga sama. Ayah saya adalah kapten angkatan bersenjata Sky Fortune City. Tahta akan diwariskan, sekarang adalah waktu yang sensitif. Anda ingin saya menggunakan penjaga angkatan bersenjata untuk melakukan penangkapan di ibu kota nasional. Anda benar-benar ingin melakukan hal semacam ini. Menurut Anda, apa hasilnya? Saya pikir 2 bulan dari kurungan Anda tidak cukup lama. Wang Yiming meneriakkan kata-kata ini dan tidak memberi perhatian lagi pada Wang Yigao. Dengan satu pergantian tumitnya, dia pergi. Wang Yigao dibiarkan berdiri di sana untuk menikmati kebenciannya. Dia tidak tahu bahwa bahkan saudara laki-lakinya sendiri akan begitu keras menghardiknya. Dia mengepalkan tinjunya dan giginya sampai dia gemetar. Tidak pernah saya menderita ketidakadilan seperti di Sky Fortune City. Lin Ming, jika saya tidak melumpuhkan Anda maka nama belakang saya bukan Wang. Petik 2. Matahari terbit, matahari terbenam, 50 hari berawan dengan tenang berlalu. Di pegunungan Zhou, seorang bocah laki-laki sedang melakukan shadowboxing dalam rawa. Angin gunung melolong, tetapi suara-suara yang datang dari anak-anak lelaki tinju membayangi pegunungan. Bang! Begitu pemuda meninju pilar kayu di depannya, suara peng berdering di udara. Meskipun pilar kayu telah diresapi dengan obat-obatan khusus untuk membuatnya lebih tahan lama, setengah patah dengan satu kepalan tangan. Saat pukulan selesai, bahkan tidak menunggu debu mendarat, dia mencambuk kakinya ke bawah dan membagi pilar kayu menjadi 2. Meskipun saya masih belum bisa menemukan flow like silk, saya masih mencapai sedikit kesuksesan dengan tahap pertama, True Primal Chaos Formula, dan tahap kedua transformasi tubuh saya telah konsolidasi dengan sangat baik. Kekuatan saya harus setidaknya 2.600 jins. Pemuda ini adalah Lin Ming. Dalam 50 hari ini, Lin Ming terus berlatih di pegunungan.
Dia memiliki obat-obatan berharga yang tak terbatas dan telah mengambil 20 dari Soul Gathering Pellet. Karena konsumsi emas besar-besaran ini, Lin Ming juga telah menjual simbol prasasti untuk membayar mereka. Namun, bahkan dengan begitu banyak obat-obatan, Lin Ming masih belum mampu menerobos ke tahap ketiga transformasi tubuh, pelatihan Viscera. Chaotic Virtuous Combat Meridians berfokus pada membangun fondasi yang kuat, itu bukan sesuatu di mana orang tergesa-gesa maju. Sudah 50 hari, besok akan ujian masuk 7 marsial mendalam rumah. Saya seharusnya tidak memiliki masalah dalam passing. Lin Ming berkata sambil mengambil pakaiannya dari sebuah batu besar. Dia juga membersihkan diri di sungai. Di bawah sinar matahari yang bersinar, otot-otot Lin Ming adalah simetris yang solid. Cahaya membuat kulitnya berkilauan dengan kilau, dan itu dipenuhi dengan kekuatan estetika. Dia seperti citah yang lentur di puncak kekuatannya. Hanya dengan melihat ke belakang ini, sulit untuk percaya bahwa ini adalah fisik dan jiwa seorang anak lelaki berusia 15 tahun. Setelah membersihkan dirinya, Lin Ming mengenakan pakaiannya dan meninggalkan gunung. Dia meluncurkan dirinya dengan cepat seperti elang mengejar kelinci, kecepatannya seperti kilatan cahaya, dan dalam beberapa napas dia menghilang ke dalam hutan tanpa batas. Konspirasi. Setiap tahun, pada awal musim gugur dan awal musim semi, Seven Martial House yang mendalam akan memiliki pemeriksaan potensi perekrutan. Ini juga hari yang paling penting dari para pemuda dari Sky Fortune Kingdom yang dibudidayakan dalam seni bela diri. Bagi mereka, rumah marsial 7 mendalam adalah tujuan akhir. Jika mereka sampai, mereka bisa menjadi naga yang bisa menyentuh langit dengan satu lilitan. Dengan memasuki 7 mendalam martial house, sumber daya yang penting, tetapi itu adalah warisan keterampilan manual dan warisan yang diinginkan semua orang. Keterampilan manual yang diwariskan telah terkumpul selama bertahun-tahun dan di dalamnya adalah puncak dari pengalaman yang dipelajari oleh semua seni bela diri senior sebelumnya. Tanpa pengalaman ini, maka jika seseorang mencoba dan belajar seni bela diri itu sendiri, itu benar-benar akan menjadi orang bodoh yang berbicara omong kosong di jalanan. Tetapi keterampilan manual yang tersedia selalu sangat populer dan dapat diandalkan, tetapi barang asli berkualitas tertinggi hanya dapat ditemukan dan diwariskan dalam sekte-sekte. Metode pewarisan ini dikontrol secara ketat oleh sekte. Jika mereka menemukan bahkan petunjuk bahwa seorang murid telah mengungkapkan rahasia keterampilan manual mereka, maka hukuman ringan akan menjadi penghancuran budidaya mereka. Hukuman berat akan menghasilkan eksekusi instan. Sangat sulit untuk mewarisi keterampilan manual. Mereka sulit untuk ditranskripsikan dan diduplikasi. Cara jalur seni bela diri yang mendalam dan esoterik. Aliran esensi dan perasaan yang mengikutinya, rute kultivasi. Keterampilan pengumpulan esensi sejati ini tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, oleh karena itu, keterampilan manual sebenarnya langka, tidak dicatat dalam buku dan tidak dapat ditulisi di kertas. Keterampilan manual biasanya dicatat pada slip giok. Dalam setiap slip giok kecil berisi banyak informasi misterius. Bahkan sebuah manual hanya dapat memuat gagasan umum tentang apa yang dapat dijelaskan di dalamnya. Jika seseorang ingin mengukir misteri ke slip giok, seseorang harus memiliki pemahaman yang lengkap tentang keterampilan manual. Ini benar-benar sulit untuk dicapai bahkan kemudian, dan terlebih lagi harus menghabiskan banyak waktu dan energi. Keterampilan manual juga tidak bisa dipahami oleh semua orang. Bahkan jika mereka mendapatkan slip giok, mereka mungkin tidak dapat memecahkan misteri. Itu seperti bank yang merilis uang kertas emas. Meskipun itu uang, mereka yang tidak memahaminya hanya bisa menggunakannya sebagai tisu. Oleh karena itu slip giok yang berisi keterampilan manual kuno ini sangat sedikit, dan tidak dapat diperoleh tidak peduli harga di pasar. Ini juga alasan bahwa Seven mendalam martial house mampu menyebabkan seniman bela diri muda menjadi gila dengan keinginan untuk masuk. Namun, kondisi pemilihan ini sangat keras, dan setiap tahun pasti ada sejumlah besar seniman bela diri yang bercita-cita tinggi yang gagal dipilih. Lin Ming sendiri memiliki skill-skill body transformation berkualitas tinggi, Chaotic Virtuous Combat Meridians, jadi dia secara alami tidak memiliki minat dalam warisan di dalam 7 martial mendalam rumah. Alasan dia ingin masuk bukan karena Lan Yunyu. Setelah dia memutuskan untuk mengabdikan hidupnya untuk mengejar puncak seni bela diri, masalah Lan Yunyu tidak bisa lagi menyebabkan turbulensi di dalam hatinya. Lin Ming yang ingin memasuki 7 mendalam martial house karena ia membutuhkan sumber latihan. Sumber daya bukanlah obat atau herbal, tetapi merupakan area khusus di mana seseorang dapat berlatih. Area-area khusus ini dibuat melalui susunan-susunan, atau area lingkungan khusus yang dibentuk oleh praktisi Xiantian. Mereka mampu memungkinkan manusia untuk berkultivasi dengan hasil 2 kali lipat dan setengah dari usaha itu. Tetapi yang paling penting adalah keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri sangat penting untuk seorang seniman bela diri karena mereka terkait langsung dengan tingkat kekuatan tempur mereka.
Lin Ming juga tahu beberapa keterampilan bela diri yang telah diserapnya dari fragmen memori sang tetua. Dalam ingatan itu ada 3 atau 4 keterampilan bela diri yang dia lihat, tetapi mereka tidak lengkap. Yang benar adalah bahwa meskipun keterampilan bela diri itu tidak lengkap, mereka sebenarnya keterampilan bela diri tingkat atas bahkan di alam para dewa. Tak perlu dikatakan, bahkan versi yang tidak lengkap itu jauh lebih unggul daripada milik Sky Fortune Kingdom. Tapi itu disayangkan bahwa 3 hingga 4 keterampilan bela diri yang Lin Ming tahu tidak mungkin untuk berlatih dari awal. Untuk bahkan berani mulai berlatih mereka, dia harus setidaknya di tahap Xiantian. Dalam ingatan itu, yang paling lemah dari keterampilan bela diri mampu menghancurkan gunung dengan satu pukulan, apalagi membunuh orang, itu mungkin akan mudah menghancurkan seluruh ibu kota Sky Fortune. Keahlian bela diri semacam ini hampir merupakan bahasa asing bagi Lin Ming. Maka Lin Ming harus mengikuti ujian masuk ini dan masuk ke Seven mendalam Martial House. Dia juga harus mencapai hasil yang baik seperti setiap tahun, para kandidat dengan hasil teratas selalu dihargai dengan sangat baik. Mungkin itu obat-obatan berharga atau harta langka. Obat-obatan ini sering diproduksi dari dalam sekte, Seven Valleys mendalam. Di Sky Fortune City, bahkan orang terkaya pun tidak bisa membeli ini. Bahkan para junior keluarga aristokrat akan mengidam iri pada hadiah yang didambakan ini. Lin Ming juga tergoda. Sebelumnya, kekuatannya rendah sehingga dia memiliki harapan yang rendah, tetapi pada saat ini, situasi telah berubah jadi dia memiliki aspirasi yang tinggi untuk mereka. Pada hari pertama musim gugur, alun-alun dari Seven Martial House yang mendalam sudah memiliki lautan orang yang penuh sesak di dalam. Karena terlalu banyak kandidat yang akan datang, pemeriksaan akan selalu dimulai saat matahari terbit dan berlanjut sepanjang hari. Lin Ming dan Lin Xiaodong belum memasuki alun-alun namun berada di jalan utama di luar. Meskipun ada orang yang relatif kurang di sini, telinga Lin Ming masih berdengung dengan suara diskusi. Mereka mengatakan bahwa saat ini ada beberapa talenta tingkat atas yang telah datang, termasuk bakat nomor 1 Wang Yanfeng. 15 tahun, bakat kelas 4, dan kultivasinya telah melangkah ke tahap ketiga transformasi tubuh. Sungguh orang yang tangguh. Bukankah ini aneh? Kenapa dia tidak masuk ke Seven mendalam Martial House sebelumnya? Kenapa dia tidak datang saat ujian masuk musim semi? Petik 2. Saya kira tujuannya adalah surgawi abode. Begitu dia memasuki 7 mendalam Martial House dia ingin memasuki abode surgawi. Betapa agresifnya dia. Petik 2. Abode surgawi benar-benar mustahil. Satu-satunya tahun terakhir ini untuk memasuki surgawi adalah Qin Xingxuan. Budidaya terendah untuk surgawi abode adalah puncak tahap ketiga transformasi tubuh, dan biasanya di dalamnya adalah mereka di tahap keempat transformasi tubuh. Bahkan Wang Yanfeng ini tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Saya pikir alasan dia menunggu begitu lama adalah mengambil hadiah ujian masuk untuk tempat pertama. Petik 2. Tempat tinggal surgawi. Lin Ming bergumam di dalam hatinya. Setengah tahun yang lalu Zuyan telah mengandalkan puncaknya tahap 3 tubuh transformasi untuk memasuki surgawi. Tanpa diragukan lagi, kekuatan Zuyan benar-benar luar biasa bahkan di antara mereka yang berkultivasi setara. Dia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan sekarung kentang seperti Wang Yigao. Sebagai Lin Ming hilang dalam pikiran, dia tiba-tiba merasakan tatapan seseorang jatuh di tubuhnya. Apakah seseorang mengamatinya? Dalam kerumunan besar, ada banyak yang memandangnya, tetapi rata-rata orang tidak dapat menemukan orang-orang ini dan niat mereka. Tapi Lin Ming telah mempraktekkan True Primal Chaos Formula, jadi persepsinya sangat tajam, dan bahkan dengan begitu banyak orang, dia bisa merasakan mata dingin menatap ke arahnya. Dia pura-pura acuh tak acuh saat dia menoleh. Ada kereta biru di asal pemandangan itu, tetapi ketika Lin Ming berbalik untuk melihat tirai kereta turun kembali ke bawah. Lin Ming menghela napas dalam hatinya. Dia bahkan belum memulai ujian masuk dan mungkin ada orang yang berkomplot melawannya. Pada saat ini di gerbong biru, seorang pemuda berpakaian sutra dan seorang pemuda yang tampak suram sedang duduk di dalam. Itu adalah Wang Yigao dan Zuyan. Dia tidak akan menemukan kita. Wang Yigao telah ketakutan terakhir kali oleh Lin Ming. Meskipun dia mengklaim secara terbuka bahwa dia ingin membalas dendam, dia takut pada Lin Ming. Ketiga gerakan itu yang menyebabkan dia menderita kekalahan telah meninggalkan tanda gelap di hatinya dan mempercayai rasa percaya dirinya. Zuyan dengan dingin berkata, berhentilah begitu takut dan curiga, ada banyak orang di sini, itu bukan seolah dia memiliki mata di belakang kepalanya. Orang ini, dia bahkan berhasil menerobos ke tahap kedua transformasi tubuh. Petik 2. Kesenjangan antara tahap pertama dan tahap kedua transformasi tubuh tidak kecil. Seorang berusia 15 tahun yang bisa mencapai ini tidak sederhana, terutama ketika mempertimbangkan Lin Ming dan latar belakang keluarganya yang miskin dan hanya bakat kelas ketiga.
Saya pikir orang itu mungkin berlatih seperti orang aneh, jika tidak, tidak ada jalan. Bahkan saya hanya mencapai tahap kedua ketika saya berumur 16 tahun. Dia mungkin overtouch tubuhnya dan menerima beberapa luka internal yang permanen. Si idiot semacam ini, dalam beberapa tahun dia tidak akan berbeda dari sayuran. Petik 2. Wang Yigao mengutuk dengan kejam. Zuyan membenci penjilat ini di dalam hatinya. Bahkan dengan begitu banyak obat-obatan langka yang mendukungnya, ia hanya mencapai tahap kedua ketika ia berusia 16 tahun. Tidak hanya itu, tetapi tingkat tempurnya benar-benar berantakan. Jika ayahnya bukan tentara utama Angkatan Darat Sky Fortune City, maka Zuyan akan segan untuk repot-repot memperhatikannya. Zuyan berkata, menurut akal sehat, mustahil baginya untuk mencapai tahap ini. Membalikkan tubuh dan menerima luka internal, maka dia cepat atau lambat akan dinonaktifkan, tetapi jika dia mendapat dukungan 1000 tael emas, maka itu akan menjadi kurang pasti. Petik 2. Mendengar Zuyan mengatakan ini, wajah Wang Yigao langsung berubah menjadi merah cerah. Dia berpikir bahwa Zuyan tidak tahu tentang masalah perjudian, tetapi sepertinya dia sudah melakukannya. Apakah ada yang tidak? Mengutuk, sial semuanya, dia benar-benar mempermalukan neneknya. Zuyan tidak memperhatikan Wang Yigao. Ekspresinya suram. Secara umum, seorang anak laki-laki berusia 16 tahun, jika kultivasinya telah melampaui tahap ketiga transformasi tubuh maka ia akan memasuki 7 mendalam martial house. Banyak murid dalam keluarga terhormat masuk seperti ini. Bagi mereka, sejumlah besar jamu yang langka dan berharga mendukung mereka, jadi ini tidak terlalu sulit. Mengenai hal-hal ini, Seven Martial House mendalam tidak keberatan keluarga membantu. Setelah semua ini juga merupakan bagian dari kekuatan seorang seniman bela diri. Latar belakang keluarga setara dengan bakat. Entah karena bakat mereka sendiri, atau kebaikan obat-obatan yang membantu mereka, mereka adalah seniman bela diri master dan bisa memperluas kekuatan dan pengaruh dari Seven Martial House yang mendalam. Mereka yang bergantung pada obat-obatan memiliki harapan untuk memasuki Seven Martial House yang mendalam, apalagi Lin Ming yang memiliki kemampuan tempur melampaui seseorang dari peringkat yang sama, jadi peluangnya untuk masuk lebih tinggi. Zuyan tidak ingin Lin Ming masuk ke Seven mendalam Martial House. Dia tidak takut Lin Ming melampaui dia, setelah semua ia hanya bakat kelas ketiga. Zuyan memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Bahkan jika Zuyan melompati level atau mengalahkan Wang Yigao, itu bukan masalah besar. Setelah semua Wang Yigao hanya di tahap kedua tubuh transformasi dan tingkat tempurnya kencing miskin. Dia yakin bahwa dia akan selalu menjaga Lin Ming di bawah sepatunya. Tetapi jika Lin Ming masuk ke dalamnya pasti akan membangkitkan beberapa gelombang besar di hati Lan Yunyu. Lan Yunyu tidak melupakan persahabatan mantannya dengan Lin Ming. Apakah akan sama jika dia memasuki Seven mendalam Martial House? Zuyan menyukai Lan Yunyu, separuh dari ini adalah karena temperamennya dan penampilannya yang indah, dan separuhnya lagi karena posisinya yang posesif. Dia benar-benar tidak dapat mentolerir pria lain yang berada di hati Lan Yunyu. Karena keluarganya, Zuyan memiliki koneksi kecil dengan keluarga kerajaan, jadi dia memiliki beberapa koneksi ke Seven Martial House yang mendalam. Namun, inspeksi Martial House adalah masalah yang sangat umum sehingga tidak mungkin mencegah Lin Ming masuk. Jadi satu-satunya rencana yang dia tinggalkan adalah, untuk tidak membiarkan dia berpartisipasi dalam ujian masuk. Membalikkan kavaleri, Zuyan merenung saat dia menelusuri cincin di jarinya. Dia berkata, Saudara Wang, Sky Fortune City adalah domain Anda, koneksi apa yang tidak Anda miliki? Tentu Anda bergaul dengan individu superior yang berada di panggung keempat atau bahkan puncak tahap keempat. Zuyan curiga bahwa Lin Ming memiliki landasan yang kuat dan lebih kuat daripada dia muncul. Tidak mungkin memiliki ahli di puncak kesepakatan tahap ketiga dengannya dengan cara yang mudah, akan lebih baik untuk melompat lurus dan mencari seseorang di panggung keempat untuk mengirimnya pergi. Wang Yigao berkata, saya tahu banyak tuan di panggung keempat, tapi, mereka adalah penjaga ayah atau saudara laki-laki saya. Karena masalah sebelumnya, ayah saya sudah mengeluarkan surat keputusan. Sekarang tidak ada yang mendengarkan saya. Petik 2. Orang-orang di tahap keempat transformasi tubuh biasanya bukan bunga musim semi segar. Orang semacam ini cenderung lebih dari 30 tahun dan sering menduduki posisi tinggi, atau adalah beberapa orang yang kuat sebagai penjaga pribadi. Dengan kemampuan Wang Yigao, meminta mereka untuk berurusan dengan bocah berusia 15 tahun tidak mungkin. Zuyan memikirkan ini dan berkata kepada Wang Yigao, pemeriksaan 7 bela diri mendalam ini, bukankah itu yang mengawasi Zhao Mingshan? Dia sepertinya telah menerima promosi dari ayahmu baru-baru ini. Petik 2. Wang Yigao terkejut, tetapi dia mengangguk dan berkata, ada masalah seperti itu. Saudara Zhao biasanya sangat baik kepada saya.
Zuyan telah mendengar dari orang lain bahwa Zhao Mingshan adalah kapten pasukan kepolisian Sky Fortune City. Kepolisian kota dan tentara perlindungan kota adalah dua bagian dari sebuah sistem. Pasukan kepolisian kota bertanggung jawab atas keamanan publik, seperti menangkap pencuri dan mempertahankan hukum dan ketertiban, dan tentara perlindungan kota bertanggung jawab untuk mempertahankan kekuasaan penguasa kaisar dan menekan pemberontakan. Ah, aku tahu, aku punya ide untuk membuat pincang Lin Ming. Zuyan mengintip melalui tirai kereta, dan menatap Lin Ming seperti ular berbisa saat wajahnya mulai gelap. Inspeksi 7 marsial rumah yang mendalam dibagi menjadi 3 bagian, ujian kekuatan, percobaan mimpi, dan pagoda ekskuisite. Pagi ini adalah tes pertama, ujian kekuatan. Latihan kekuatan adalah tahap pertama transformasi tubuh. Itu juga dasar seni bela diri. Jika strength training tidak solid, maka tahap selanjutnya dari flash training, Viscera training, altering muscle, dan bone forging semua akan menjadi tidak berguna. Karenanya, kekuatan sangat penting bagi seniman bela diri. Pengukuran untuk kekuatan juga relatif sederhana. Selama persidangan dilakukan dengan baik, maka sejumlah besar pelamar bisa dihilangkan. Karena ini, selama beberapa tahun terakhir, Seven Martial House yang mendalam telah menempatkan pemeriksaan kekuatan sebagai tes pertama. Tes itu adalah susunan batu khusus setinggi lelaki. Ada seberkas cahaya di bagian atas yang terbentuk oleh esensi sejati. Selama seseorang menekan batu itu, sinar itu akan mengirimkan cahaya yang menandakan kekuatan seseorang. Setinggi 1 inci cahaya akan sedikit kurang dari 100 jin. Jika seseorang berhasil seberkas cahaya setinggi 1 kaki, maka itu akan menjadi 1000 jin dan 1 akan memenuhi syarat. Apapun di bawah ini adalah penghapusan instan. Tapi puncak transformasi tubuh dari tahap pertama pelatihan kekuatan biasanya sekitar 9 batu. Itu cukup untuk mematahkan kayu besi, tetapi umumnya seniman bela diri di tahap pertama memiliki sekitar 900 jins kekuatan sehingga mereka memiliki waktu yang sulit melewati persidangan pertama. Lin Ming sudah melampaui 1000 kekuatan jin awal di tahap pertama. Saat ini dia sedikit lebih kuat dari 2600 jins. Ini karena prestise yang luar biasa dari Chaotic Virtuous Combat Meridians. Tentu saja dalam tes ini, kekuatan adalah keahliannya, dan dia akan mampu bertarung untuk tempat pertama. Di alun-alun, persidangan belum dimulai. Lin Ming sedang merenungkan platform batu dari jalan dan mengendalikan nafasnya. Tiba-tiba ledakan suara yang cepat datang ketika sebuah suara nyaring berteriak, "Keluar dari jalan! Keluar dari jalan!" Lin Ming membuka matanya dan terkejut melihat seorang pria berusia 20 tahun berlari di jalan di atas kuda. Dia mengenakan armor tebal berkilau dan tangannya adalah tombak panjang 2 meter setebal lengan seorang anak. Dia membubarkan burung gagak dengan melambaikan tombak itu dengan satu tangan sambil memegang kuda dengan yang lain. Dadada, suara ketukan kuku itu terdengar di udara, dan orang-orang di jalan besar yang ramai tersebar. Lin Ming mengerutkan kening. Hari ini adalah tanggal ujian masuk 7 mendalam Martial House. Sky Fortune City akan mengirim kepolisian kota di sini untuk menjaga ketertiban. Bagaimana mereka memungkinkan seseorang dengan liar menyerang kerumunan? Lin Ming segera mencatat bahwa meskipun orang ini agresif dalam sikapnya saat dia melambaikan tombaknya, dia sebenarnya tidak bertemu siapapun. Sepertinya seni bela diri pria ini layak, dan dia juga ahli menunggang kuda. Lin Ming awalnya duduk di pinggir jalan, dan tidak bangun. Tapi pada saat ini dia melihat bahwa pria itu tersenyum sinis, dan menjentikkan kekangnya dan berbalik dan berlari ke arah Lin Ming. Ekspresi Lin Ming tenggelam, dia menyadari bahwa pria ini datang untuknya. Kuda itu datang lebih cepat dan lebih cepat ke arahnya. Tidak hanya pria yang mengenakan armor, tetapi tombak yang tebal dan panjang di tangannya setidaknya 100 jins. Selain kecepatan lari kuda, tombak itu akan mampu menembus dinding. Ketika jaraknya kurang dari 10 meter, tombak di tangan pria itu mulai bersinar dengan cahaya kuning samar. Skill marsial, mereka benar-benar berpikir banyak tentangku, untuk benar-benar menggunakan keterampilan bela diri. Lin Ming berpikir saat matanya berubah menjadi sedingin es. Dia sedikit membuka haknya dan sebagai True Primal Chaos Formula, dengan cepat berputar di dalam dirinya. Persepsi Lin Ming langsung mencapai batas maksimum. Di matanya, kecepatan tombak telah melambat, dan ketukan kuku yang bising menghilang. Ketika pria itu dalam 3 meter, Lin Ming bermunculan dari posisi duduk, dan dia tiba-tiba bergerak menuju pria itu. Lin Ming tidak berusaha menghindar, tetapi mengulurkan kedua tangan dan menangkap tombak. 100 jin tombak, kekuatan pendakian kuda, bahkan bisa memecah pohon. Dan bocah ini benar-benar menggunakan tangannya untuk meraihnya. Dengan tombak di tangan, Lin Ming mensirkulasikan esensi sejati di seluruh tangan dan kakinya. Kaki kanannya mengambil satu langkah mundur dan bersiap melawan platform batu, dan dengan kedua tangan menarik, lebih dari 2600 jin kekuatan langsung meletus.
Naik, Lin Ming memanggil, dan lengan yang memegang tombak tiba-tiba naik. Pria itu hanya merasakan sensasi singkat kekuatan saat dia langsung diangkat dari tombaknya dan terlempar seperti ragdoll. Pria itu merasa pusing, dan ada suara siulan di matanya saat pandangannya kabur dari berputar-putar di udara. Saat berikutnya dia langsung mempengaruhi tanah dari belakang dengan rasa sakit yang jahat. Organ-organnya kelihatannya salah tempat ketika dia menabrak pohon dan memuntahkan seteguk darah. Lin Ming melemparkan 100 jin tombak di tangannya dan duduk kembali. Pria ini hanya memiliki kekuatan tahap kedua transformasi tubuh. Meskipun dia juga mendapat dukungan dari kuda, tetapi dibandingkan dengan Chaotic Virtuous Combat Meridians yang dilatih Lin Ming, itu jauh dari cukup. Orang-orang yang melihat itu hanya terdiam. Pria berbaju besi ini berlari ke arahnya dengan kecepatan penuh tetapi masih diangkat dan dilempar oleh Lin Ming. Pemuda ini hanyalah monster ganas dalam bentuk manusia. Zhu Yan telah melihat adegan ini dari jauh di atas gerbongnya. Wajahnya menjadi semakin suram. Wang Yigao ember beras yang tidak berguna ini. Bahkan orang yang dia kenal itu tidak lebih dari kentang berjalan. Dia juga memiliki kekuatan kuda yang mendukungnya namun dia sendiri yang dibuang. Namun dia juga mengharapkan hasil ini. Dia hanya tidak berpikir bahwa serangan balik Lin Ming akan begitu tak terduga. Saat itu, kerumunan langkah kaki terdengar. Apa yang terjadi? Seseorang berani menyerang orang lain di depan umum. Begitu Lin Ming mendongak, sebenarnya itu adalah Wang Yigao yang telah membawa orang banyak ke tempat kejadian. Dia mencibir di dalam hatinya. Jelas pria ini telah merencanakan dengan baik untuk ini. Wang Yigao menatap pria yang telah dibuang oleh Lin Ming dan dia merasa jantungnya melompat. Kekuatan ini benar-benar menakutkan, tapi pikirannya tenang ketika dia mengingat kerumunan orang yang dibawanya untuk mendukungnya. Wang Yigao merasa berani, dia mengatupkan giginya dan menatap Lin Ming dengan ganas. Lin Ming, kamu bajingan. Lagi dan lagi Anda melawan orang-orang saya. Aku sudah tidak akan berdebat soal detail-detail kecil ini denganmu, tapi kali ini kau sudah keterlaluan. Petik 2. Pergi, bawa dia padaku, bawa dia, bunuh dia dan aku akan bertanggung jawab. Wang Yigao dengan gagah berani melambaikan tangannya. Tapi tanpa diduga, bahkan setelah dia memberi kode kata, tidak ada yang bergerak. Bunuh dia dan Anda akan bertanggung jawab. Sungguh lelucon yang menyebalkan. Jika dia membunuh kita, apa kamu juga akan bertanggung jawab? Mayoritas berkokok hanya di tahap pertama dari tubuh transformasi dan beberapa dari mereka berada di tahap kedua. Namun, mereka bisa dianggap lebih lemah daripada seseorang pada tahap yang sama. Mereka semua melihat gambar mengerikan dari Lin Ming yang melemparkan pria itu pada kuda dan itu telah terpatri dalam pikiran mereka. Bukankah mencoba untuk menjatuhkannya hanya dengan mengejar kematian? Lin Ming tersenyum dan berkata, bagaimana, setelah 3 bulan, apakah Anda dan kelompok antek anjing lap tidak diperbaiki? Begitu Lin Ming menyebutkan 3 bulan yang lalu, wajah Wang Yigao terbakar. Ini adalah penghinaan terbesar yang pernah dia alami dalam hidupnya. Apa yang kamu tunggu? Pergi. Apakah kamu ingin aku berurusan denganmu nanti? Petik 2. Dalam kelompok pelayan yang mengikuti Wang Yigao, ada orang-orang yang menindas pria dan melecehkan wanita. Wang Yigao adalah orang yang bertindak sebagai payung tinggi mereka. Jika Wang Yigao memutuskan untuk menendang mereka ke pinggir jalan, tidak hanya mereka tidak akan dilindungi, tetapi akan ada orang lain yang akan membalas dendam dan menemukan semua catatan kriminal mereka. Mereka tidak akan punya tempat tersisa di Sky Fortune City. Memikirkan hal ini, sekelompok orang menguatkan diri dan memutuskan untuk menggigit peluru. Mereka tidak berani menyerangnya dan malah buru-buru mengambil pukulan. Mata Lin Ming dingin, dia menggunakan kaki kanannya dan mengambil tombak. Tegas memegangnya dengan tangannya, dia melambaikannya ke arah sekelompok pelayan yang terburu-buru. Setiap kali dia menyapu ke arah mereka seolah-olah dia menyapu ayam. 5 hingga 6 orang terbang ke udara dengan masing-masing gelombang. Kemenangan, kesedihan dan rasa sakit mulai berlama-lama di udara. Orang-orang lemah ini benar-benar menyedihkan, segera setelah mereka menyentuh tanah, mereka mulai mengerang. Melihat ini, Lin Ming tidak memiliki kata-kata untuk mengatakan apa-apa. Dia hanya menyapu mereka dengan ringan, bahkan tidak menggunakan seperempat kekuatannya, seharusnya tidak terlalu sakit. Meskipun idiot kecil ini semuanya hanyalah karung beras yang sedang berakting, ketika Lin Ming merobohkan 7 atau 8 orang setiap kali, itu mengejutkan para peserta, dan mereka mulai berkerumun di sekitarnya. Dalam sekejap, satu-satunya yang tersisa adalah Wang Yigao, yang mulai panik dan berjalan mundur. Melihat Lin Ming berjalan ke arahnya, penampilan luarnya adalah sengit, tapi dia hampir pingsan. Dia berkata, Lin Ming, apa yang kamu inginkan? Saya memperingatkan Anda untuk tidak bertindak terlalu gegabah atau kematian Anda akan sangat buruk. Petik 2. Lin Ming menatapnya seolah-olah dia semacam bak dan dengan dingin berkata, bahkan daun busuk memiliki pembuluh darah yang jelas.
Sebagai seseorang yang berlatih seni bela diri, bagaimana Anda bisa kehilangan tulang punggung Anda seperti pengecut? Anda mengganggu saya berulang kali, saya sudah menahan Anda 2 kali. Jika aku bersabar lagi, lalu karena alasan apa aku berlatih seni bela diri? Petik 2. Seperti Lin Ming mengatakan ini, dia langsung tiba di depan Wang Yigao. Rambut angsa Wang Yigao naik dan hampir mengencingi celananya. Dia punya satu pikiran di pikirannya, Lin Ming ini, apakah dia gila? Dia berani memukulku. Kamu berani, ayah saya adalah. Wang Yigao menjerit sedih ketika Lin Ming meninju perutnya. Tinju Lin Ming mengandung energi tersembunyi. Meskipun dia belum mencapai flow like silk, tetapi dia menggambar satu langkah untuk mencapai gerakan yang keras dan lembut. Energi tinju itu menembus ke dalam organ Wang Yigao dan dia terbatuk-batuk penuh darah. Lin Ming menggunakan tangannya yang lain, mengarahkannya, dan menamparkan pipi kanan Wang Yigao dengan suara, "Pak." Wang Yigao berputar seperti bagian atas yang berputar dan jatuh dengan celepuk di tanah, melihat bintang-bintang. Satu sisi bibirnya terbelah oleh telapak tangan Lin Ming dan gigi telah rontok. Kamu, Wang Yigao menutup mulutnya. Dia melihat tangannya yang berdarah dan matanya memerah karena marah. Dia dibesarkan di kantor jenderal sejak kecil dan tidak ada yang berani memukulnya. Dia mengulurkan jari gemetar bernoda darahnya di Lin Ming. Aku akan membunuhmu. Bunuh aku. Mungkin Anda tidak akan memiliki kesempatan ini. Lin Ming melangkah ke depan, tangannya memegang tombak. Niat pembunuh mulai mengalir darinya. Merasa niat membunuh ini dan melihat bahwa lehernya kurang dari setengah kaki dari tombak, kepercayaan diri dan kemarahan Wang Yigao benar-benar hancur. Dia jatuh ke lantai dan mulai merangkak secepat yang dia bisa sambil berteriak, "Pembunuhan." Lin Ming tahu bahwa di siang hari bolong dia tidak bisa membunuh putra jenderal. Meskipun pukulan itu dipenuhi dengan energi tersembunyi, itu adalah serangan non-fatal yang sangat lambat dan hanya membiarkan Wang Yigao merasakan sakit. Adapun bibirnya yang terpisah, meskipun akan terasa sakit, itu bisa disembuhkan dengan beberapa obat-obatan. Tapi di jalan utama, lebih banyak ketukan kuku mulai bergema. Lin Ming melihat bahwa seorang pria berusia 30 tahun telah tiba. Dia memiliki kumis dan mengenakan pakaian seorang kapten, dengan pedang tergantung di pinggangnya. Dia berkuda dengan cepat, dan di belakangnya ada beberapa perwira tambahan. Melihat para petugas ini, seolah-olah Wang Yigao telah melihat cahaya itu. Dia berteriak keras, "Selamatkan aku, dia ingin membunuhku." Lalu dia bergegas ke arah mereka. Lin Ming melihat para perwira ini dan dia mengerutkan kening. Dia tiba-tiba mengerti tujuan dari tindakan Wang Yigao. Tujuannya adalah untuk menimbulkan masalah. Sebenarnya, dia tidak mengira laki-laki di atas kuda atau bahkan antek-anteknya dapat melakukan apa saja untuk menyakitinya, tetapi dia ingin membuat beberapa masalah sehingga pemerintah yang mempertahankan pemeriksaan masuk 7 bela diri mendalam akan datang dan menangkapnya, diri. Begitu dia ditangkap, dia akan melewatkan ujian masuk. Dia bahkan mungkin dijatuhi hukuman dan dipenjara. Apa yang terjadi di sini? Kata Kapten Zhao Mingshan. Dia berusia 35 tahun dan berada di tahap keempat transformasi tubuh dan juga memegang jabatan Kapten Kepolisian Kota Sky Fortune. Zhao Mingshan bertanya pada mereka yang merangkak di tanah seperti serangga yang menyedihkan. Mereka yang terluka mulai merangkak ke arahnya seolah-olah mereka kembali bersemangat. Ini adalah sesuatu yang Lin Ming sudah tebak sebelumnya. Mereka mulai menunjuk Lin Ming sekaligus. Dia memukuli kami. Dia berencana membunuh tuan muda kita. Petik 2. Yang mulia, tolong lihat luka-luka tubuh kami. Orang itu bertarung dengan tombak, saya beruntung memiliki refleks yang cepat dan hanya menerima patah tulang. Seorang pria mengangkat kemejanya. Garis biru besar di dada terlihat. Sekarang Lin Ming juga memegang tombak. Bisa dikatakan bahwa bukti itu konklusif. Big Saudara Zhao, kamu harus memanggil tembakan untukku. Begitu Wang Yigao membuka mulutnya, darah mulai berbusa. Orang ini terlalu menyedihkan, dia benar-benar tidak memiliki penampilan yang bermartabat. Zhao Mingshan segera menyerahkan obat kepada Wang Yigao. Sebagai kapten, Zhao Mingshan selalu menyimpan obat bersamanya. Tentu saja itu bukan sesuatu yang bernilai rendah. Bahkan saat dia melolong dan menangis, Wang Yigao menyeka obat di mulutnya. Obatnya efektif dan rasa sakit Wang Yigao berkurang sedikit. Big Saudara Zhao, Anda harus mendapatkan keadilan bagi saya. Wang Yigao memandang Lin Ming dengan kebencian. Dia tidak berpikir bahwa Lin Ming akan memukulnya. Dia memutuskan bahwa dia akan membunuhnya. Dia hanya perlu memasukkannya ke dalam sel penjara dan kemudian dia akan menemukan cara untuk menghadapinya. Bunuh dia, pincang dia, tidak akan ada cara untuk melarikan diri. Tidak, membunuhnya terlalu mudah. Sebaiknya biarkan dia berkubang dalam penderitaan. Masalah semacam ini bukanlah sesuatu yang dipedulikan ayah Wang Yigao. Dia telah kehilangan taruhan,
dan kalah dari seorang bocah laki-laki di tahap pertama, dan hanya mendapatkan namanya terbalik. Wang Junzu tentu saja marah tentang ini. Dan penindasan ini yang juga melumpuhkan beberapa warga sipil, selama dia tidak menyebabkan keluarganya kehilangan muka, maka Wang Junzu tidak akan memperhatikan. Berpikir bahwa dia mungkin bereaksi terhadap masalah ini tidak diperlukan. Memikirkan hal ini, Wang Yigao merasa hatinya akhirnya lega. Meskipun dia telah dipukul, sakitnya hanya sementara. Yang paling penting adalah dia melepaskan amarah di dadanya. Itu seperti yang direncanakan saudara Su. Selama mereka bisa menulis kebenaran dari insiden itu, maka mereka bisa menggunakan tangan otoritas yang tinggi untuk menindas orang lain. Zhao Mingshan tidak bodoh. Dia telah berada di kepolisian selama bertahun-tahun. Dia telah menjadi kapten karena dia juga pintar dan cepat berdiri. Dia hanya melihat pemandangan dan secara akurat menebak sebagian besar situasi. Anak muda ini telah menyinggung rumah jenderal itu. Meskipun ia mungkin hanya memberinya waktu yang sulit, bocah lelaki muda ini telah melukai seseorang dari rumah sang jenderal sampai tingkat ini, dia memperkirakan hidupnya sudah berakhir. Sebagai kapten, dia harus menyadari pengaruh pemain utama Sky Fortune City. Posisi Zhao Mingshan di pemerintahan tidak tinggi, dia benar-benar tidak bisa membangkitkan kekuatan ini. Jadi seperti ini, Zhao Mingshan telah belajar untuk bertahan hidup di celah-celah. Dengan masalah seperti ini di tangannya, siapa yang salah dan siapa yang benar, dia tidak melihat fakta tetapi pada latar belakang mereka. Tidak hanya ayah Wang Yigao, seorang jenderal angkatan bersenjata, mempromosikannya, tetapi bahkan jika dia tidak melakukannya, dia masih harus melihat nama besar Jenderal Wang. Wang Yigao mungkin tidak berarti apa-apa di rumah utama, dan dia mungkin telah disiplin jika dia ada di dalam, tetapi dia berada di luar sekarang dan jadi ada kekhawatiran wajah. Jika Zhao Mingshan memberi perintah yang benar, maka itu akan menunjukkan bahwa dia bukan salah satu dari orang-orang Jenderal Wang. Dalam hatinya dia memahami hal-hal ini, jadi dia teguh dalam keputusannya. Dia melambaikan tangannya dan seorang perwira pindah dan mulai memeriksa luka-luka para pria di lantai. Dia kemudian memeriksa tombak Lin Ming, membandingkannya dengan bekas luka, dan berkata, ya, luka-luka ini berasal dari tombak. Zhao Mingshan mengangguk dan berkata kepada Lin Ming, nama. Lin Ming sudah menebak apa yang telah dipersiapkan Zhao Mingxiao. Dia menantang menatap Zhao Mingshan dan terus terang menjawab, Lin Ming. Melihat di mata Lin Ming, Zhao Mingshan merasakan sedikit rasa jijik yang membuatnya tidak nyaman. Dia juga tidak enak badan seperti dia berkata, buktinya meyakinkan, apa yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri. Buktinya meyakinkan, Lin Ming menyeringai, sudahkah kau mencoba bertanya pada penonton? Anda hanya mendengarkan pernyataan pihak Wang Yigao. Petik 2. Zhao Mingshan mengerutkan kening, dan berpikir bahwa orang ini tidak jelas di kepala. Segera setelah dia muncul, dia telah menduga bahwa kejadian akan berkembang di sepanjang jalan ini, tetapi sekarang tampak seolah kematian anak lelaki ini menjulang di atasnya dan dia masih bercanda. Bocah ini, mengapa dia harus memukul Wang Yigao? Apakah dia tidak tahu bahwa ayahnya adalah pemimpin pasukan penjaga bersenjata Sky Fortune City? Meskipun Jenderal Wang tidak menoleransi kebodohan putranya, dan bahkan menghukumnya sering, ini tidak menunjukkan bahwa ia akan membiarkan orang lain memukul putranya, karena itu sama dengan menamparkan wajahnya. Anak lelaki Lin Ming ini juga tidak bisa menjadi siapapun dengan latar belakang. Melihat pakaiannya hanya menegaskan hal itu. Ini pasti semacam masalah pribadi. Zhao Mingshan menghela nafas dan berkata, saya pasti akan mempertanyakan orang-orang yang melihat, tetapi pertama saya meminta Anda untuk kembali bersama saya ke kantor untuk merekam pengakuan lisan. Aku akan menyuruh seseorang tetap di sini untuk mencatat pernyataan. Anda akan tetap di sana sampai pemeriksaan selesai. Selama orang-orang tidak bodoh, mereka tidak akan bertengkar dengan pemerintah dan berbicara tanpa giliran. Jika seseorang memutuskan untuk memiliki mulut besar, maka mereka tidak akan memiliki hasil yang menyenangkan. Ayo, begitu Zhao Mingshan melambaikan tangannya, dua petugas berjalan, melilit tali di tangan mereka. Wang Yigao mengungkapkan senyum jahat di wajahnya. Bertarung denganku, haha. Mari kita lihat bagaimana kamu mati sekarang. Petik 1. Sebagai Lin Ming melihat kedua petugas mendekati dengan tali di tangan, Lin Ming mengguncang lengan bajunya dan dengan dingin berkata, kamu ingin mengikat saya, tetapi setelah Anda melakukannya, tidak akan ada hasil yang baik untuk Anda. Oke para jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan kesetiaan pada pasangannya ya. Wassalamualaikum.